Halo semuanya, selamat siang dan selamat datang lagi. Setelah rehat tadi sebentar ya, kita dari jam berapa tuh? Jadi jam 11. Kita sekarang masuk ke sesi selanjutnya di dialog filsafat selanjutnya di jam 1 siang ini. Kita kita akan ngebahas tentang perkembangan filsafat di Indonesia dari perspektif Indonesia Timur, filsafat di Indonesia Timur. Jadi kan kita ini salah satu tema Filosofis ID yang pengen diangkat itu kan ekosistem filsafat di Indonesia. Nah, kita di sini menunjukkan perspektif bagaimana sih filsafat itu dari timur. Nah, di sini nanti kita akan mengundang Bapak Emilianus Yakob Sesetolo dan Bapak Yohanes De Britonanto yang akan dimoderatorin sama Bung Trio Kurniawan yang akan ngebahas tentang perkembangan filsafat Indonesia dari perspektif kawasan timur, kawan-kawan. Jadi ini bakal menarik banget karena akan membuka wawasan kita tentang filsafat di Indonesia. Maka itu langsung aja kita sambut Bung Trio udah ada sebagai moderator. Oke, siap. Apakah suara saya terdengar jelas? Siap, Bung. Mungkin agak sedikit kecil sih, Bung. Oke. Sebentar, saya setting. Harusnya saya nggak tahu, semoga terdengar. Apakah terdengar, Bung Ada? Terdengar, Bung. Ya, oke. Saya minta maaf kalau mungkin suara saya di sini agak berisik karena sebenarnya saya ada mau pergi ke satu tempat. Saya tadi malam barusan sampai ke Malang, jadi harusnya ke satu tempat lain, tapi karena di tengah perjalanan itu ada hujan, saya singgah di salah satu kafe di sekitar sini. Jadi minta maaf kalau misalnya berisik. Tapi bisa didengar jelas ya ucapan-ucapan saya? Bisa, Bung. Nah, oke. Terima kasih, Bung Ada. Saya ambil alih dari sini ya. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung di Filofest yang sesi, saya lupa ini sesi keberapa, tapi yang pastinya hari ini, terutama di siang ini, saya senang dengan teman-teman dari peserta Filofest semuanya, senang karena kita bisa hadir di sini. Kita akan membahas tentang perkembangan filsafat di Indonesia. Secara khusus, kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita dari teman-teman yang mengembangkan filsafat atau berkecimpung dunia filsafat secara khusus dari timur Indonesia. Nah, tanpa ragu lagi, sebagaimana yang sudah kita lihat di poster, tanpa ragu lagi, saya akan memperkenalkan secara singkat saja siapa saja yang akan berbicara pada sesi kali ini. Sebelum saya memperkenalkan para pembicaranya, perkenalkan nama saya Trio Kurniawan. Saya lupa memperkenalkan diri saya. Saya Trio Kurniawan, saya founder dari Betang Filsafat di Kalimantan Barat. Jadi baik saya maupun nanti ada Bung Emil dan Rio, kami sama-sama dari pengembang filsafat dari luar Pulau Jawa nih. Kami sama-sama dari luar pulau. Saya dari Kalimantan, ada Bung Emil dan Rio juga nanti dari timur Indonesia. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, tanpa ragu lagi, saya akan memperkenalkan pemateri pertama, yaitu pemateri yang salah satunya adalah Bung Emil. Nanti pemateri pertamanya si Rio sebenarnya. Nah, Bung Emil ini lulusan dari STFK Ledalero dari Flores, kemudian mengambil master administrasi publik di UGM, lalu kemudian melanjutkan studi di Australia. Nah, saat ini Bung Emil menjadi dosen, salah satu dosen di STFK Ledalero. Kalau misalnya kita mau nanya karya-karya dari Bung Emil, kita nggak bisa ragukan lagi, tulisannya banyak sekali. Ketika saya membaca CV yang diberikan, saya bilang, wow, tulisannya bertebaran di mana-mana. Jadi nanti kita akan mendengarkan dari Bung Emil seperti apa. Selanjutnya, ini ada teman filsuf muda nih, ada Rio. Rio ini juga sama, lulusan dari STFK Ledalero, Flores, lalu kemudian sekarang menjadi guru. Untuk mata kuliah apa ya Rio ya? Mata pelajaran apa Rio? Mikrofonnya Rio? Mikrofonnya belum. Ya. Untuk mata pelajaran apa Rio? Apakah hanya saya yang tidak mendengar suara Rio? Sepertinya suara Rio nggak masuk ya? Atau saya nggak bisa dengar ini? Nggak masuk suaranya Rio sepertinya. Bung Emil, apakah suaranya bisa terdengar? Saya tidak bisa mendengar suaranya Rio. Rio ya? Ya, berarti hanya suara Rio yang agak bermasalah ini Rio.
Mungkin di headsetnya Rio. Headsetnya dibuka aja, Rio. Lepaskan aja headsetnya sebetulnya. Gimana? Coba Rio. Tetap tidak terdengar ya. Oke, enggak apa-apa sambil nanti Rio coba perbaiki settingannya. Rio juga aktif menulis di banyak media, di media massa dan juga tulisan-tulisan lepas lainnya, menjadi penulis juga. Jadi kita akan mendengarkan nanti bagaimana Rio ketika nanti menjadi mahasiswa ataupun sekarang berkecimpung menjadi guru, itu kemudian mengembangkan filsafat di Timur Indonesia. Nah, tanpa berpanjang lebar, karena sepertinya Rio masih bermasalah di mikrofonnya, Bung Emil, saya bisa pindah ke Bung Emil untuk berbicara pertama kali? Oke, boleh. Karena Rio bermasalah ya, tidak ada masalah. Iya. Nah, pertanyaannya sederhana Bung Emil, nanti akan saya gali-gali sebenarnya. Tapi pertanyaan sederhana, bagaimana sih ekosistem filsafat di Timur Indonesia dari perspektif Bung Emil sebagai seorang dosen nih? Apakah filsafat di Timur Indonesia itu berkembang pesat atau stagnan atau bagaimana nih? Berikan kami gambaran atau cerita tentang bagaimana filsafat di Timur Indonesia pada umumnya. Silakan Bung Emil, saya serahkan ke Bung Emil. Oke, saya ada siapkan PowerPoint, nanti saya sharing akan PowerPoint saya yang sudah saya siapkan. Jadi saya akan berbicara kurang lebih 20 menit. Setelah itu baru kita bisa berdiskusi. Apakah sudah bisa melihat PowerPoint saya? Halo? 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 Ya, halo Bung. Belum. Apakah PowerPoint saya sudah bisa dilihat atau belum? Belum terlihat, Bung. Oke. Bung Trio sepertinya lagi ada kendala teknis, jadi tidak bisa menjawab. Belum terlihat, Bung Emil. Sekarang bisa dilihat PowerPoint-nya? Belum, Bung. Masih yang dokumen-dokumen. Masih file. Masih belum, Bung Emil? Nah, sudah sambil tunggu ya. Ini sudah bisa. Silakan diperbesar saja layarnya. Oke, sudah ya? Ya, silakan Bung Emil. Oke, terima kasih. Pertama-tama terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang filsafat dan pembangunan di Indonesia Timur dengan studi kasus di Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi kemarin ketika diminta untuk berbicara tentang filsafat di Indonesia Timur, saya pikir saya hanya bisa berbicara tentang filsafat dan pembangunan di Indonesia Timur dari sudut pandang saya sebagai orang Flores. Jadi saya tidak terlalu tahu misalnya filsafat di Indonesia Timur, di Makassar, di Maluku, atau di Papua. Jadi saya mungkin pada kesempatan ini hanya menyaringkan tentang filsafat dan pembangunan di Indonesia Timur dengan studi kasus di Flores. Jadi struktur presentasi saya pada hari ini, yang pertama saya akan berbicara sedikit soal introduksi, lalu yang kedua saya akan membahas tentang pendidikan di Indonesia Timur secara garis besar, yang ketiga saya akan membahas tentang filsafat di Indonesia Timur, yang keempat saya akan berbicara tentang filsafat untuk pembangunan di Indonesia Timur. Lalu yang kelima,
apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas filsafat atau pengajaran filsafat di Indonesia Timur. Dan yang terakhir, saya akan menutup presentasi ini secara singkat. Oke, Indonesia Timur itu dikenal sebagai daerah yang tertinggal, baik secara fisik, sosioekonomi, dan budaya. Indonesia Timur ini terdiri dari 9 provinsi, itu mulai dari Bali, Sulawesi, Maluku, Papua, Flores, Timor, dan beberapa pulau yang lainnya. Dari beberapa pulau ini atau provinsi ini, hanya ada 2 provinsi yang pembangunannya itu kurang lebih sama dengan di Jawa. 2 provinsi ini adalah provinsi Sulawesi Selatan dan Bali. Sedangkan provinsi-provinsi yang lain di Indonesia Timur itu digolongkan sebagai provinsi yang tertinggal. Dan mayoritas desa tertinggal itu berdasarkan data itu sekitar 52.000 itu berada, mayoritasnya itu berada di Indonesia Timur. Nah, ketertinggalan pendidikan pembangunan di Indonesia Timur itu berdampak langsung terhadap pendidikan, proses pembelajaran dan pendidikan di Indonesia Timur. Jadi menurut apa yang saya lihat sejauh ini, pembangunan di Indonesia Timur itu berakibat secara langsung terhadap kualitas akademis dan kualitas intelektual orang-orang Indonesia Timur. Jadi secara lebih spesifik, kalau kita berbicara tentang filsafat di Indonesia Timur, pendidikan filsafat di Indonesia Timur, menurut apa yang saya lihat selama ini itu sangat stagnan, tidak berkembang, tidak ada debat yang produktif dan inovasi-inovasi dalam berfilsafat. Dan saya melihat ini bisa terjadi karena ada akibat dari pembangunan di Indonesia Timur yang masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan pembangunan di Indonesia bagian Barat. Pendidikan di Indonesia Timur. Pendidikan di Indonesia Timur memang sejauh ini tertinggal. Tetapi kalau kita berbicara pendidikan di Indonesia Timur tertinggal, kita harus bertanya, pendidikan Indonesia Timur bagian mana? Kalau pendidikan Indonesia Timur di bagian misalnya Bali dan Sulawesi Selatan, itu berdasarkan riset saya, mereka kurang lebih kualitas pendidikan tidak jauh berbeda dengan di Indonesia Barat. Karena memang pembangunan di 2 daerah atau 2 provinsi ini tidak jauh berbeda dengan pembangunan di Jawa. Nah, secara khusus di Indonesia Timur, pendidikan itu umumnya dikembangkan oleh gereja, baik itu gereja Katolik maupun gereja Protestan. Ini agak berbeda misalnya dengan Indonesia Barat, yang mana pendidikan awalnya itu dikembangkan oleh NU dan Muhammadiyah. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana akibatnya ketika gereja yang menjadi pelopor mengembangkan pendidikan di Indonesia Timur. Pendidikan di Indonesia Timur secara umum itu didominasi oleh institusi swasta, baik itu swasta agama maupun swasta non-agama. Nah, berdasarkan riset saya sejauh ini, pendidikan yang dikembangkan oleh swasta agama, khususnya gereja Katolik dan gereja Protestan, kualitasnya itu kurang lebih cukup baik jika dibandingkan dengan pendidikan yang dikembangkan oleh swasta non-agama. Dan biasanya pendidikan yang dikembangkan oleh swasta non-agama itu dikembangkan atau dibangun oleh orang-orang kaya, baik itu yang berasal dari Jawa, Bali, yang ingin mengakumulasi modal dan kekayaan dengan membangun kampus-kampus swasta di Indonesia Timur. Dan biasanya kampus-kampus ini kualitasnya kurang terlalu bagus. Tetapi saya sendiri melihat saya tidak bisa menyalahkan institusi swasta ini, sebab institusi swasta ini menyediakan pelayanan pendidikan yang masih kurang atau masih terbatas di Indonesia Timur. Karena sejauh ini di Indonesia Timur, khususnya misalnya di NTT, kami cuma punya 2 universitas negeri, dan mayoritas universitas yang ada itu adalah universitas swasta, dan universitas negeri itu tidak bisa menampung atau melayani kurang lebih 5 juta penduduk Nusa Tenggara Timur. Karena itu walaupun dengan kualitas yang kurang terlalu baik, saya sendiri merasa atau patut berterima kasih terhadap institusi swasta non-agama yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia Timur walaupun dengan kualitas yang tidak terlalu
memadai. Ini infrastruktur pendidikan yang buruk ini menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia Timur. Ya, ini tidak terlalu sulit untuk melihat ini. Bisa saja dilihat dari misalnya rata-rata kelulusan UN di Indonesia Timur. Biasanya Indonesia Timur selalu menempati urutan paling akhir kalau kita melihat dari misalnya dari standar kelulusan atau nilai kelulusan ujian akhir nasional. Lalu pembangunan dan infrastruktur pendidikan yang buruk di Indonesia Timur ini itu menyebabkan apa yang saya lihat sebagaimana yang saya lihat yang biasa disebut sebagai brain drain. Jadi di Indonesia Timur hari ini memang pemerintah, baik itu pemerintah nasional maupun pemerintah asing, memberikan beasiswa atau kuota beasiswa kepada masyarakat Indonesia Timur, tetapi kebanyakan orang-orang yang telah mendapat beasiswa, baik itu LPDP maupun dari AAS, Australian Award Scholarship, atau Fulbright, kebanyakan dari mereka tidak pulang ke Indonesia Timur karena kualitas pembangunan di Indonesia Timur yang masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan pembangunan di Indonesia bagian Barat. Karena itu kebanyakan dari mereka setelah menyelesaikan pendidikan misalnya di luar negeri, pada umumnya mereka cenderung untuk bekerja misalnya di Bali atau di Jawa. Jadi orang-orang terbaik di Indonesia Timur itu tidak tinggal di Indonesia Timur. Maka mungkin bisa dikatakan bahwa orang Indonesia Timur itu mengekspor orang-orang sukses ke daerah-daerah yang lebih maju seperti Jawa, Bali, dan Makassar. Itu sekedar bagaimana situasi pembangunan di Indonesia Timur dan pendidikan di Indonesia Timur. Ya, sekarang kita bicara sedikit soal filsafat di Indonesia Timur. Menurut saya atau menurut pengamatan saya, filsafat adalah ilmu yang kurang diminati baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat dan menjadi domain studi kaum klerus atau kaum agamawan yang menurut saya cenderung mengagungkan filsafat status quo yang menyebabkan apa yang saya sebut sebagai involusi dalam berfilsafat. Nah, jadi di Indonesia Timur, khususnya misalnya di NTT, orang belajar filsafat itu bukan karena memang dia meminati filsafat, tetapi orang belajar filsafat itu karena kebanyakan dari mereka ingin menjadi calon imam. Dan mempelajari filsafat adalah sebuah kewajiban agar nanti bisa ditabiskan menjadi seorang imam. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda pembelajaran filsafat di Indonesia Barat. Orang belajar filsafat di Indonesia Barat pada umumnya karena mungkin mereka sangat tertarik dengan ilmu filsafat. Kalau di Indonesia Timur, khususnya di NTT, orang-orang yang mempelajari filsafat adalah orang-orang yang akan menjadi pastor atau romo. Dan apa yang saya lihat sejauh ini, ketika filsafat ini dipelajari oleh kaum klerus dan kaum klerus cenderung untuk melihat segala sesuatu itu sebagai yang baik, yang harmonis, maka filsafat yang dikembangkan di institusi-institusi di Indonesia Timur, khususnya di NTT, itu cenderung untuk memilih filsafat yang pro terhadap status quo. Itu yang saya lihat. Nanti sebentar mungkin ada orang bertanya soal ini, nanti akan saya jawab. Jadi latar belakang ini menurut saya filsafat di Indonesia Timur itu kurang berkembang atau yang saya sebut involusi dalam berfilsafat. Karena orang belajar filsafat bukan pertama-tama meminati filsafat itu, tetapi orang belajar filsafat karena tidak ada cara lain untuk menjadi seorang imam, dan mempelajari filsafat adalah jalan untuk menjadi seorang imam. Dan filsafat di Indonesia Timur kebanyakan dipelajari oleh orang-orang yang ingin menjadi imam Katolik khususnya. Nah, berdasarkan ini, menurut saya, filsafat di Indonesia Timur cukup tertinggal. Selain alasan di atas, alasan yang lebih spesifik kenapa filsafat di Indonesia Timur itu cukup tertinggal, mungkin yang pertama itu menurut saya itu minimnya personel atau orang-orang yang mempelajari filsafat. Karena seperti yang sudah saya jelaskan terdahulu bahwa filsafat adalah domain kaum klerus. Orang mempelajari filsafat
bukan pertama-tama orang meminati itu, tetapi lebih karena filsafat itu adalah jalan untuk menjadi atau ditabiskan menjadi seorang imam Katolik. Dan di kampus saya sendiri, di STF Kalilerop, saya lihat sejauh ini belum terlalu banyak dosen-dosen filsafat. Karena di STF Kalilerop, walaupun sekolah itu disebut institut filsafat, tapi juga mahasiswanya mempelajari teologi. Jadi mahasiswa itu mempelajari teologi dan filsafat sekaligus. Jadi dosen-dosennya itu terbagi atau terbelah dua, dosen-dosen filsafat dan dosen-dosen teologi. Nah, ini mungkin berbeda dengan kampus-kampus di Indonesia Barat yang mana membuka prodi filsafat bukan untuk calon imam khususnya, tapi untuk khalayak umum. Sehingga materi-materi yang ditampilkan atau pengajar-pengajar yang disediakan kebanyakan atau mayoritasnya adalah pengajar yang mendalami filsafat. Kalau di Indonesia Timur, yang sejauh yang saya tahu, ada keterbelahan ini. Dosen-dosen di STF Kalilerop itu setengahnya adalah orang yang setengah atau sepertiganya yang mempelajari filsafat, sepertiga yang lain adalah yang mempelajari teologi, dan sepertiga yang lain lagi itu mempelajari ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu lainnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yang saya lihat ya sejauh ini tidak ada kepercayaan diri dari pengajar dan peserta didik di Indonesia Timur untuk berfilsafat. Karena itu enggan membangun spesialisasi dan ingin menjadi ahli di segala bidang. Ya, kenapa saya mengklaim ini? Mengklaim hal saya mengatakan hal ini. Sejauh ini ketika saya tinggal di Indonesia Timur, membaca tulisan-tulisan dari orang-orang yang mempelajari filsafat khususnya di Nusa Tenggara Timur, kebanyakan dari mereka menulis misalnya di koran atau di jurnal akademik, jurnal mahasiswa, atau bahkan di jurnal ilmiah, mereka kebanyakan atau cenderung menulis hal-hal yang tidak berkaitan dengan filsafat atau tidak menjawab pertanyaan filsafat. Kebanyakan mereka bergelut dengan pertanyaan politik, pertanyaan sosiologi, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang tidak terlalu berkaitan secara khusus dengan pertanyaan-pertanyaan filsafat. Misalnya, mengapa masyarakat NTT itu ada? Pertanyaan filsafat itu kayaknya kurang digeluti oleh baik itu oleh pengajar maupun oleh mahasiswa di Indonesia Timur. Jadi sejauh ini saya lihat tulisan-tulisan misalnya mahasiswa di STF Kalilerop ketika yang menulis di koran, ya mereka lebih cenderung untuk menulis secara sosiologis atau secara ilmu pembangunan atau secara ilmu politik. Kurang misalnya menulis dengan tinjauan filsafat yang ketat, yang baik. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Martin Surajaya misalnya. Ketika misalnya dia menulis skripsinya tesisnya tentang asal-usul kekayaan, dia bertanya tentang apa ontologi ilmu ekonomi. Nah, dan ini saya pikir berdasarkan apa yang saya lihat sejauh ini kurang dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia Timur. Kita lihat filsafat mahasiswa STF Kalilerop misalnya, ya kebanyakan lebih banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan sosiologis, politik, pertanyaan-pertanyaan sosial budaya, ilmu pembangunan, dan kurang menggeluti persoalan-persoalan filsafat. Ya, dan ini saya mengklaim sebagai keadaan di mana orang-orang yang mempelajari filsafat di Indonesia Timur kurang percaya diri terhadap apa yang mereka pelajari, yakni ilmu filsafat. Yang ketiga, itu yang saya lihat sejauh ini tidak ada debat dan kritik filsafat yang serius, yang dibangun atau yang bergulir di Indonesia Timur sejauh ini. Kalau saya baca misalnya di jurnal filsafat, baik itu jurnal filsafat di STF Kalilerop atau beberapa yang lain, atau jurnal filsafat yang ditulis oleh mahasiswa, debat-debat filsafat atau kritik-kritik filsafat kurang digali atau digeluti, baik itu oleh pengajar maupun penulis. Yang berikut itu menurut saya sejauh ini kurang adanya publikasi yang bermutu dari Indonesia Timur. Memang sejauh ini ada beberapa dosen yang mempublikasikan tulisan-tulisannya, tetapi kalau dibandingkan dengan publikasi dari Indonesia Barat,
itu sangat kurang atau sangat jauh. Dan publikasi-publikasi dari dosen-dosen atau pengajar di Indonesia Timur, sejauh yang saya tahu itu belum bisa menasional. Kebanyakan mahasiswa di STFKD Lero misalnya, itu banyak memakai tulisan-tulisan dari dosen-dosen STFKD Driakara misalnya, khususnya tulisan-tulisan filsafat. Mereka baca dari buku-buku yang ditulis oleh dosen-dosen yang mempelajari filsafat, yang mengajar di kampus-kampus di Jawa. Lalu yang berikut, itu tidak ada inovasi dalam berfilsafat yang berdasarkan konteks Indonesia Timur, atau tidak ada indigenisasi filsafat. Jadi sebenarnya menurut saya, konteks Indonesia Timur ini adalah ladang yang baik atau laboratorium yang baik untuk orang-orang Indonesia Timur berfilsafat. Tetapi sejauh ini yang saya lihat belum ada orang-orang atau pengajar di Indonesia Timur yang mencoba untuk berfilsafat dari kacamata atau sudut pandang orang Indonesia Timur. Oke, lalu pertanyaannya, apa alasan ketertinggalan ini? Ya, seperti sudah saya singgung tadi pada pendahuluan, ya alasan pertama itu ya infrastruktur pendidikan yang masih buruk di Indonesia Timur. Yang kedua, tidak ada dukungan pemerintah berupa dana penelitian. Jadi saya sejauh ini kan mengajar di STFKD Lero dan pernah menjadi ketua LPPM STFKD Lero, dan dana untuk riset filsafat itu hampir tidak ada atau kurang disediakan oleh pemerintah atau lembaga negara di Indonesia. Sehingga banyak dosen-dosen filsafat misalnya, mereka beralih tidak lagi meneliti persoalan-persoalan filsafat, mereka justru meneliti persoalan-persoalan yang persoalan-persoalan politik atau persoalan-persoalan sosial, karena di sana ada dana. Dan ini saya sendiri merasa bahwa tidak bisa kita menyalahkan dosen-dosen di STFKD Lero atau dosen-dosen di Indonesia Timur, tapi mungkin perlu kita salahkan adalah pemerintah Indonesia itu sendiri, karena menurut pemerintah Indonesia, berdasarkan dokumen-dokumen yang saya pelajari atau berdasarkan tridharma perguruan tinggi, bahwa semua ilmu pengetahuan yang diproduksi di kampus-kampus itu harus memiliki manfaat praktis. Tapi filsafat sejauh pengetahuan saya itu susah untuk ditarik manfaat praktisnya. Dia bisa ditarik manfaat praktisnya kecuali analisis filosofis itu dipakai oleh ilmu-ilmu lain yang lebih praksis, misalnya sosiologi, ilmu kebijakan, dan ilmu-ilmu humaniora ya, yang lain. Lalu yang berikut, filsafat lebih banyak digeluti oleh kaum klerus. Ya, sudah saya singgung tadi, yang sudah nyaman hidupnya, dan menurut saya beberapa agak anti konflik dan perbedaan. Ya, kenapa saya katakan seperti ini? Misalnya kita menyuruh kalau di kampus-kampus di Jawa misalnya, yang pengajarnya bukan kaum klerus, pastor atau romo atau siapa saja, kita bisa memberi penalti untuk dosen-dosen yang tidak mempublikasi atau tidak menulis. Kalau di kampus swasta agama di Indonesia Timur yang pengajarnya adalah kaum klerus, pastor, susah. Kenapa? Karena para pastor ini walaupun mereka tidak bekerja, tidak publikasi, mereka tetap dapat makan, minum 3 kali sehari. Nah, ini beda misalnya dengan pengajar awam misalnya. Kalau dia tidak publikasi, kampus bisa memberi penalti. Sedangkan di kampus-kampus agama di Indonesia Timur, misalnya STFKD Lero, dosen-dosen filsafat atau dosen-dosen ilmu sosial yang tidak publikasi agak susah untuk diberi penalti. Karena kalaupun diberi penalti, misalnya gajinya tidak dibayar, dia tetap bisa hidup. Karena segala urusan ekonomi dan lain sebagainya untuk seorang imam atau kaum klerus ini sudah ditanggung oleh biara atau keuskupannya. Lalu yang berikut, menurut saya ketertinggalan ini terjadi karena tidak adanya keseriusan dalam membangun spesialisasi dalam berfilsafat.
Ya, memang beberapa dosen yang saya lihat di Indonesia Timur mempelajari filsuf-filsuf tertentu, tetapi karena kurang keseriusan untuk membangun spesialisasi, mereka tidak bisa mengangkat apa yang mereka pelajari itu kepada level nasional, sehingga mereka bisa menjadi ahli yang benar-benar ahli di bidang apa yang mereka pelajari itu. Sejauh ini saya lihat belum ada dosen-dosen di Indonesia Timur misalnya yang ahli Habermas misalnya, atau ahli Zizek misalnya. Oke, yang berikut, tidak adanya kelompok minat dan epistemik filsafat tertentu. Sejauh ini yang saya lihat belum ada misalnya kelompok-kelompok epistemik atau kelompok minat filsafat tertentu. Misalnya filsafat Karl Marx, ekonomi politik Marxis, atau filsafat Habermas, dan itu hampir tidak ada. Kebanyakan, dan kelompok minat itu sendiri sejauh ini yang saya lihat itu tidak tumbuh di kampus-kampus di Indonesia Timur. Nah, ini berbeda misalnya pengalaman saya belajar di Yogyakarta. Banyak sekali mahasiswa yang sudah belajar di kampus, mereka membangun kelompok-kelompok minatnya sendiri yang terlepas dari dunia kampus. Nah, ini tidak hidup kalau saya lihat di Indonesia Timur, ya khususnya di STFK Lelero. Yang berikut, mempelajari filsafat bukan sebagai minat, ini sudah saya singgung tadi, tetapi sebagai kewajiban sebagai calon imam Katolik. Oke, yang berikut saya akan membahas sedikit soal filsafat dan pembangunan di Indonesia Timur. Oke, kesimpulan saya secara umum, hampir tidak ada hubungan antara filsafat dan pembangunan di Indonesia Timur. Pertanyaannya, apakah filsafat mempengaruhi pembangunan? Ya, sudah saya jelaskan tadi, filsafat yang diajarkan hampir tidak ada relevansi praktis. Lalu yang berikut, tidak ada kajian filosofis untuk pembangunan di Indonesia Timur, seperti Flores misalnya. Saya ini kan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di Indonesia Timur, khususnya di NTT. Tapi sejauh pembacaan literatur saya, belum ada satupun kajian filosofis tentang pembangunan di Flores yang ditinjau dari aspek filsafat. Kebanyakan yang saya jumpai itu adalah tulisan-tulisan kajian antropologis sejauh ini. Yang berikut, filsafat diajarkan tanpa adanya inovasi. Karena itu hanya menjadi pengulangan-pengulangan ide dan teori-teori besar tanpa ada relevansi lokal. Misalnya, apakah pertanyaan filosofis yang diajukan Habermas relevan untuk menjawab persoalan filosofis di konteks Indonesia Timur? Nah, ini saya sendiri melihat belum ada pengajar atau mahasiswa di Indonesia Timur mencoba menggali itu. Oke, apakah pembangunan mempengaruhi perkembangan filsafat di Indonesia Timur? Pembangunan di Indonesia Timur sejauh ini menurut saya belum menghasilkan filsafat yang berdasarkan konteks Indonesia Timur atau indigenisasi filsafat ala Indonesia Timur. Nah, pertanyaan terakhir, apakah filsafat harus memiliki relevansi praktis di Indonesia Timur? Kalau menurut saya, ini perlu ada kombinasi antara tujuan teoritis dan praktis. Ini saya bayangkan misalnya seperti di Kuba ya, ketika Che Guevara membangun Kuba. Ini saya baca dari buku Ekonomi C terbitan Margin Kiri. Itu di sana Che Guevara itu tidak hanya memberikan pelajaran Marxisme untuk tujuan praktis, tetapi juga untuk tujuan teoritis. Jadi ada kampus-kampus yang dibangun secara khusus, orang-orang mempelajari filsafat Marxisme, mempelajari Marxisme yang tidak ada hubungan dengan dunia praktis. Nah, dan saya bayangkan di Indonesia Timur perlu ada seperti ini. Bahwa ada misalnya pusat studi di STFK Lelero yang khusus membahas filsafat untuk tujuan teoritis saja, tanpa ada tujuan praktis. Karena ilmu akan berkembang kalau orang memfokuskan diri pada tujuan teoritis tanpa diganggu oleh tujuan praktis. Nah, tetapi juga kita tidak ingin filsafat ini tidak memiliki manfaat praktis, maka filsafat harus juga STFK Lelero misalnya membangun program studi atau pusat studi yang menggeluti persoalan-persoalan praktis yang bisa dilihat dari sudut pandang filsafat. Jadi perlu ada misalnya pusat studi teoritis filsafat dan pusat studi teoritis praktis yang berkaitan dengan filsafat. Dan ini hanya mungkin menurut pandangan saya, kalau ilmu sosial di Indonesia Timur juga berkembang.
atau ilmu-ilmu humaniora yang lain itu juga berkembang di Indonesia Timur. Antropologi, sosiologi, ilmu pembangunan. Karena apa? Orang hanya bisa melakukan refleksi filsafat kalau dia bisa dibantu oleh ilmu-ilmu lain. Karena itu perlu ada kerjasama lintas ilmu baik di kampus-kampus filsafat di Indonesia Timur. Yang saya lihat di STFK Lero sejauh ini sudah baik, karena dosen-dosen di STFK Lero misalnya itu tidak saja yang mempelajari filsafat, mereka juga mempelajari teologi, mereka juga mempelajari sosiologi dan antropologi. Nah, ini menurut saya adalah ekosistem yang baik untuk membangun filsafat yang tidak hanya bertujuan teoritis, tapi juga tujuan praktis. Karena semua personel atau personel yang ada di STFK Lero itu menggeluti bidang studi lain selain filsafat. Dan menurut saya, indigenisasi filsafat itu akan bisa berkembang kalau ilmu sosial dan humaniora lainnya yang menstudi tentang Indonesia Timur itu juga berkembang. Jadi kita tidak bisa berharap ilmu filsafat itu tiba-tiba berkembang tanpa perkembangan ilmu sosial yang lain. Oke, lalu pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Nah, saya menyediakan kurang lebih 2 solusi. Yang pertama itu solusi jangka pendek. Berdasarkan ketertinggalan Indonesia Timur, termasuk ketertinggalan dalam kajian dan pengajaran filsafat, maka yang perlu dilakukan menurut saya adalah kolaborasi antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Bahkan kolaborasi ini bisa ditarik lebih jauh misalnya dengan kampus-kampus di luar negeri. Dan kolaborasi itu dalam bidang apa saja. Ya, kolaborasi itu ya bisa pada level kampus, komunitas, penerbit, jurnal, seminar, riset, dan kuliah online. Ya, beberapa bulan terakhir di STFK Lero saya melihat beberapa dosen di STFK Adriakara memberikan kuliah online kepada mahasiswa di STFK Lero. Baru-baru Frankie Budiman ya memberikan kuliah online kepada mahasiswa STFK Lero. Saya pikir ini adalah hal yang baik yang muncul di masa pandemik dan perlu ditingkatkan atau dilanjutkan ketika pandemi COVID-19 ini selesai. Yang berikut, yang perlu dilakukan solusi jangka pendek adalah promosi filsafat untuk publik yang lebih luas. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa filsafat di Indonesia Timur itu kebanyakan dipelajari oleh kaum kleros atau orang yang ingin menjadi imam. Maka perlu promosi filsafat agar dipelajari juga oleh orang yang bukan karena mau menjadi imam mempelajari filsafat, tapi juga sungguh-sungguh meminati filsafat atau sungguh-sungguh jatuh cinta pada filsafat. Nah, orang-orang seperti ini akan membuat filsafat semakin berkembang atau semakin produktif, karena mereka mempelajari filsafat bukan karena dipaksa atau sebagai kewajiban, tapi karena keinginan atau kemauannya sendiri. Dan promosi filsafat ini mungkin bisa dilakukan dengan profanisasi filsafat atau umatisasi filsafat. Filsafat yang sulit dan rumit, ya coba dibuat lebih profan, lebih gampang dan lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat luas. Yang berikut, solusi jangka pendeknya adalah dana penelitian filsafat itu perlu disediakan oleh negara dan juga kampus. Jadi negara tidak hanya menyediakan dana penelitian yang memiliki manfaat praktis, tapi juga memiliki manfaat teoritis. Karena manfaat teoritis ini menurut saya lebih penting daripada manfaat praktis. Kenapa? Karena manfaat teoritis ini satu saat pasti akan memiliki manfaat praktis. Ketika satu saat mungkin ada orang yang merasa bahwa apa yang dikaji oleh dosen-dosen filsafat di Indonesia Timur itu bermanfaat untuk pembangunan di Indonesia Timur. Ya, misalnya kalau seandainya dosen di Indonesia Timur meneliti secara teoritis tentang filsafat kemiskinan di Indonesia Timur. Ya mungkin tidak ada manfaat praktis secara langsung, tetapi ketika ada orang lain yang menstudi tentang kemiskinan di Indonesia Timur, misalnya seorang sosiolog atau antropolog, mereka bisa memanfaatkan penelitian filsafat kemiskinan yang dihasilkan oleh dosen-dosen dari Indonesia Timur.
dan negara harus menyiapkan dana itu menurut saya. Jadi tidak boleh ada diskriminasi bahwa semua penelitian harus memiliki manfaat praktis secara langsung. Yang berikut, tujuan jangka pendek adalah mengkombinasikan filsafat sebagai tujuan teoritis dan tujuan praktis. Sudah saya jelaskan tadi. Yang terakhir itu perlu bangun spesialisasi dalam berfilsafat. Ini saya pikir yang kurang di Indonesia Timur. Mungkin saya lihat hanya di STFK Lelero, yang lain saya kurang di Papua atau di Maluku saya tidak bisa menjelaskan itu karena saya tidak tahu apa-apa tentang perkembangan filsafat di sana. Tetapi di NTT saya pikir orang yang pelajari filsafat itu belum membangun spesialisasinya secara baik. Karena itu mereka tidak bisa berkibar di level nasional. Oke, lalu solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang adalah pemerataan pembangunan antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Ini tidak bisa tidak. Karena pembangunan itu akan menentukan juga kualitas pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu pemerataan pembangunan menurut saya harus juga berarti pemerataan akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Karena orang-orang yang mempelajari filsafat sejauh ini menurut saya, dalam 10 tahun terakhir memang ada orang miskin yang mempelajari filsafat di Indonesia Timur, khususnya di NTT. Tetapi sebelum 10 tahun terakhir, kebanyakan filsafat ini dipelajari oleh kelas menengah atas. Kenapa? Karena orang yang bisa mengakses pendidikan seminari di Indonesia Timur itu hanya golongan kelas menengah atas. Dan mereka ini nanti memutuskan untuk menjadi imam, lalu melanjutkan studi filsafat di STFK Lelero. Nah, baru 10 tahun terakhir, yang mempelajari filsafat ini ya ada orang-orang dari kelas menengah bawah. Orang-orang ini, berdasarkan riset saya, adalah orang-orang yang tidak bisa kuliah dan tidak ada jalan lain selain masuk biara. Dan banyak biara yang baru sekarang melihat Flores atau NTT sebagai ladang panggilan. Dan orang-orang ini merekrut calon-calon imam yang bukan dari seminari. Karena itu banyak orang-orang miskin sekarang mulai mempelajari filsafat. Nah, dan kalau seandainya orang yang mempelajari filsafat sekarang agak sedikit kiri atau kritis, ya mungkin salah satu alasannya ada beberapa orang-orang miskin yang sudah mulai masuk mempelajari filsafat. Jadi filsafat mulai agak bergerak sedikit ke kiri. Ya, kalau 10 atau 20 tahun yang lalu, kalau kita belajar filsafat di STFK Lelero misalnya, ya agak susah untuk bergerak agak progresif ke kiri. Apalagi kecenderungan agama Katolik yang kurang terlalu progresif dalam melihat filsafat yang progresif. Ya, itu menurut kesimpulan saya. Jadi dengan demikian, kualitas manusia yang baik akan meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi nanti ekonomi growth, pembangunan ekonomi akan mendorong pembangunan manusia di Indonesia Timur. Jadi sebagai penutup, filsafat dan pembangunan di Indonesia Timur menurut saya belum berkembang. Karena itu perlu ada kolaborasi, promosi, redefinisi peran di filsafat, dan dukungan negara untuk meningkatkan pengajaran filsafat khususnya dan peningkatan pembangunan di Indonesia Timur. Saya kira itu saja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau komentar, saya akan menjelaskan lebih jauh apa saja yang sudah saya uraikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih Bung Emil atas paparannya. Di kepala saya ini sudah cukup banyak pertanyaan nih Bung Emil, nanti akan kita diskusikan sama-sama ya. Ya. Rio gimana? Apakah sudah bisa mikrofonnya Rio? Rio bagaimana? Apakah Rio sudah bergabung bersama kita? Mikrofonnya Rio diaktifkan coba. Di mikrofonnya masih belum menyala. Gimana Rio? Halo? Coba? Halo? Ya. Bisa? Oke. Bisa, silakan. Rio, silakan. Kami mau mendengar bagaimana perspektifmu. Boleh saya katakan karena kamu baru lulus ya dari mahasiswa. Bagaimana sih gambaran atau perspektifmu sebagai mahasiswa pada saat itu atau orang muda pada saat itu untuk melihat perkembangan filsafat di Indonesia Timur? Kamu bisa sharing dengan kami. Tadi Bung Emil sudah cerita banyak dari perspektif akademisi.
Nah, sekarang kami mau mendengar dari perspektif kamu sebagai, saya katakan mahasiswa ataupun orang yang baru lulus dari kampus filsafat. Silakan, Rio, kami berikan waktunya. Oke, selamat siang semuanya, selamat sore. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Kita saling berbagi informasi, kita saling sharing. Tadi Pak Emil sudah menjelaskan banyak tentang filsafat Indonesia Timur dalam hubungan dengan pembangunan. Jadi pada kesempatan ini saya hanya men-sharingkan pengalaman berkaitan dengan studi filsafat di Lelelero, di STFK Lelelero. Sebelumnya informasi sederhana bahwa di NTT ada 2 kampus filsafat, satunya di Kupang, Santo Mikael Kupang, dan juga di STFK Lelelero. Tapi sebelum saya sharing lebih jauh, saya ingin menjelaskan sedikit sejarahnya tentang STFK Lelelero secara garis besar sehingga kita memiliki konsep yang sama tentang kenapa tadi dalam diskusi Emil Sassetolo sering berbicara tentang calon imam gitu. Oke. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Lelelero di Maumere pada awalnya adalah sebuah tempat pendidikan calon imam. Dan itulah sebuah lembaga formasi untuk mendidik imam-imam pribumi. Kalau dulu banyak misionaris-misionaris dari luar negeri yang mewartakan Injil, kabar gembira di Nusa Tenggara Timur. Nah, tapi ketika ada dokumen Maximum Ilut Paus untuk mendidik imam-imam pribumi, maka banyak misionaris-misionaris dari Belanda mulai mendidik imam-imam pribumi. Jadi seminari adalah sebuah lembaga untuk mendidik calon imam. Itu didirikan pada tahun 1919 di Flores. Dan dalam sejarah bahwa tahun 1932 itu dimulai tahun 1932 sudah ada tamatan filsafat dari Lelelero. Jadi ada sekitar 8 orang waktu calon imam pertama yang menyelesaikan filsafat di sekolah tinggi di Lelelero pada waktu itu. Hanya secara resmi tahun 1969 baru diakui oleh pemerintah, sehingga tahun 2019 yang lalu STFK merayakan ulang tahun yang ke-50 tahun. Tapi sebenarnya ulang tahun diakui oleh pemerintah, tapi sebenarnya studi filsafat pertama tahun 1932 dan pada waktu itu mahasiswanya belajar dalam bahasa Latin pada waktu itu. Oke. Kalau begitu banyak hal yang telah dikatakan oleh Pak Emil tadi, saya ingin menambahkan bahwa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Lelelero itu mendidik calon imam. Jadi sebagian besar mahasiswa di sana adalah calon imam yang nantinya akan menjadi pastor, akan menjadi romo di Flores. Tapi dalam perjalanan waktu, ada banyak orang yang memilih untuk meninggalkan panggilan menjadi imam dan memilih untuk menjadi awam. Dan mereka studi di Lelelero hanya untuk menjadi imam. Itu perlu kita pahami bersama bahwa hanya orang yang studi di Lelelero, sedikit saja orang yang studi minat filsafat. Sebagian besar ada ingin menjadi imam. Karena apa? Persyaratan akademis untuk menjadi imam biarawan Katolik itu mereka harus belajar filsafat dan teologi. Ketika seseorang sudah menyelesaikan filsafat dan teologi, maka dia dianggap layak untuk dihabiskan menjadi imam, menjadi rohaniwan biarawan Katolik. Itu suatu makanya kenapa tadi Pak Emil mengatakan banyak mahasiswa yang tidak berminat pada filsafat. Okay. Untuk membuktikan hal itu, ketika dibuat penelitian di perpustakaan Lelelero, ada begitu banyak skripsi mahasiswa, mereka menulis tentang kitab suci, mereka menulis tentang musik liturgi, mereka menulis tentang budaya. Sebenarnya ini suatu keanehan, bagaimana mungkin seorang mahasiswa filsafat, dia menulis tentang kitab suci. Kalau ketahuan tentang spesifikasi filsafat, ketahuan tentang keilmuan, seharusnya yang mahasiswa filsafat menulis tentang filsuf. Kenapa hal ini terjadi? Saudara-saudara sekalian, di tradisi filsafat di Lelelero bukan murni filsafat, tapi sudah berdialog dengan ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu humaniora, dan teologi. Karena apa? Orang belajar filsafat bukan untuk menjadi filsuf yang murni, tapi pada akhirnya untuk menjadi biarawan misionaris, menjadi imam, dan untuk mengabdi masyarakat. Karena itu belajar juga ilmu-ilmu sosial, bukan murni belajar filsafat, tapi belajar juga ilmu-ilmu sosial. Sehingga pada akhirnya nanti mereka kembali ke masyarakat, mereka bukan hanya memahami pengetahuan filsafat, tapi ada juga pengetahuan-pengetahuan sosial
terlebih khususnya adalah teologi, sosiologi, ya, psikologi pendidikan. Ada begitu banyak ilmu-ilmu yang diajarkan di sana. Jadi sekolah filsafat di Lelero sudah berdialog dengan ilmu lain. Itu yang membedakan juga dengan tradisi filsafat yang kental di daerah Karang. Karena di sana ada begitu banyak awam. Sementara di Lelero hampir sebagian besar adalah calon imam. Dan ada pengaruh positif. Karena apa? Hampir sebagian besar imam-imam yang menyelesaikan pendidikan di Lelero adalah imam-imam yang kritis, imam-imam yang progresif, imam-imam yang kritis terhadap pembangunan dan juga mampu memberdayakan masyarakat. Karena apa? Mereka sudah dibekali dengan tradisi filsafat yang baik. Mereka sudah berdialog dengan ilmu-ilmu sosial sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka bisa mengadvokasi masyarakat untuk mengembangkan sektor ekonomi lokal. Bukan hanya pewartaan, agama, tapi juga memberdayakan masyarakat. Dan kebanyakan tamatan-tamatan Lelero menjadi, kalau yang menjadi imam, kebanyakan menjadi imam yang progresif, imam yang cerdas, kritis terhadap pembangunan, dan juga tanggap terhadap perekonomian umat. Seperti itu. Oke. Dan juga yang saya lihat di sana, tradisi yang baik di Lelero itu, kampusnya sangat terbuka. Terbuka untuk berdialog dengan mahasiswa, terbuka juga dengan kritikan-kritikan dari mahasiswa. Itu karena apa? Tradisi pemikiran kritis dari Habermas misalnya, dari mazhab Frankfurt begitu kental di sana. Jadi dosen-dosen di sana mengajarkan mahasiswa untuk berpikir kritis. Ya. Ketika terjadi persoalan-persoalan dalam kampus, dalam sekolah, jadi mahasiswa yang sudah dibekali oleh cara berpikir kritis kembali menyerang kampus ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum. Jadi ini hal yang baik, tradisi yang baik di Lelero, sehingga tamatan-tamatan dari sana sangat kritis di masyarakat. Dan berdasarkan beberapa pengalaman lulusan filsafat di Lelero, ketika kembali ke masyarakat itu menjadi kelompok-kelompok yang para imam, biarawan-biarawati yang bukan hanya ahli dalam bidang agama, tapi juga mereka bisa memberdayakan ekonomi umat. Karena sudah dibekali dengan keterampilan-keterampilan selama ketika masih belajar di Lelero. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu terlibat dalam advokasi sosial. Ada begitu banyak persoalan-persoalan di Flores, misalnya pertambangan, tentang kemiskinan, tentang perdagangan orang, dan sebagian besar pejuang-pejuang kemanusiaan adalah tamatan-tamatan yang sudah pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Lelero. Mereka menjadi tokoh-tokoh yang menggerakkan umat. Mereka menjadi tokoh-tokoh yang melawan pemerintah, melawan investor yang mencoba mengeksploitasi alam Flores yang begitu indah. Ada banyak pertambangan di Flores selama ini berhasil diusir investornya itu karena lulusan dari Lelero yang kritis dan juga bisa mengadvokasi masyarakat untuk lebih baik memberdayakan ekonomi masyarakat daripada menerima investor sesuai dengan keadaan geografis di Flores. Dan sejarah mencatat bahwa keberhasilan misi pendidikan di Flores itu karena kehadiran Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Lelero. Sekolah-sekolah bermutu di Flores sebagian besar adalah sekolah-sekolah yang dimiliki oleh Gereja Katolik dan pemiliknya adalah tamatan-tamatan filsafat. Oke, itu beberapa keunggulan ya. Makanya di Lelero bukan hanya studi filsafat, tapi studi juga ilmu sosial. Oke. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya kurang, artinya tradisi akademiknya. Semakin ke sini mahasiswanya kurang begitu rajin, kurang begitu untuk berdiskusi masalah-masalah sosial. Itu karena apa? Di Sekolah Tinggi Filsafat Lelero, jadi sebagian besar di sana adalah mahasiswa yang adalah calon imam. Di sana ada dua lembaga. Di satu sisi mereka adalah mahasiswa filsafat yang bersekolah di Lelero, tapi di sisi lain mereka adalah calon biarawan. Dan mereka adalah tinggal di asrama-asrama. Sebagian besar mahasiswa di sana tinggal di asrama-asrama. Jadi ada dua institusi besar di sini. Pada pagi harinya mereka menjadi seorang mahasiswa, sore harinya mereka menjadi biarawan dengan aturannya masing-masing. Sehingga ada begitu banyak perbenturan berkaitan dengan kegiatan akademik, berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di biara atau di asrama. Sehingga kadang-kadang
terjadi apa namanya polemik antara dua institusi ini karena setiap dua institusi ini memiliki aturannya masing-masing. Sekolah mendidik mahasiswa supaya menjadi mahasiswa yang terlibat aktif di kampus, tapi di biara mereka harus menuntut mahasiswanya supaya berdoa dengan jam-jamnya tertentu. Beda dengan mahasiswa di kampus luar, setiap hampir 24 jam untuk kampus. Kalau di Lelero, dan mahasiswa harus membagi waktu ke jam berapa mereka harus berada di biara untuk menjalani kegiatan kerohanian dengan formasinya masing-masing, dengan aturannya masing-masing. Sehingga kadang-kadang terbengkelai. Di satu sisi mereka seorang biarawan, di satu sisi mereka sebagai seorang mahasiswa. Berkaitan dengan perkembangan filsafat di Lelero, sebenarnya bukan terbelakang, sebenarnya bukan terbelakang seperti yang dikatakan oleh Emil Sestol, tapi karena perkembangan filsafat di timur, khususnya di Lelero, kebanyakan apa namanya fokusnya lebih ke praktis. Ya. Orang studi filsafat bukan hanya filsafat inse untuk dirinya sendiri, untuk kegiatan teoritis semata, tapi mengajak mahasiswanya agar bisa menjadi apa namanya bisa mengaplikasikan studi filsafatnya untuk masyarakat. Jadi seluruh mata pelajaran perkuliahan di sana mengarahkan masyarakat, mengarahkan mahasiswa agar ketika mereka kembali ke masyarakat mereka bisa buat sesuatu. Yang diajarkan di sana kebanyakan adalah filsafat praktis, bagaimana apa namanya bagaimana berhomili dengan baik, bagaimana berdialog dengan masyarakat, bagaimana mengadvokasi kebijakan masyarakat. Jadi hal-hal praktis itu yang kebanyakan diajarkan. Oke. Yang terakhir, sharing saya sederhana, khusus untuk filsafat Katolik Lelero masih kurang terbuka dengan kampus-kampus lain, masih kurang berdialog dengan kampus-kampus lain, sehingga ada begitu banyak hal-hal berkaitan perkembangan filsafat yang kurang begitu update di Lelero. Mungkin suatu kritik untuk kami yang masih belajar filsafat ke depan lebih menjalin suatu kerjasama filsafat Indonesia, filsafat apa namanya dengan adanya kegiatan selama sepekan ini, akhirnya membuka sebuah wawasan baru untuk bagaimana mengembangkan antara filsafat barat yang diidentikan di Akara, di UGM dengan filsafat timur di Flores untuk sama-sama berdiskusi, sama-sama berdialog untuk mengembangkan filsafat khas Indonesia dan juga sama-sama berjuang untuk penelitian dari filsafat. Ada begitu banyak hal di timur yang perlu digali sesuai dengan kearifan lokal yang ada di timur. Sebenarnya bukan filsafat timur di Flores dan di Momere bukan terbelakang, tetapi kebanyakan belum digali lah kearifan lokal yang harus dipublikasikan ke global dan nasional. Mungkin demikian sharing sedikit dari saya. Dalam perjalanan waktu kita akan berdiskusi banyak hal tentang filsafat di timur, khususnya di Lelero. Terima kasih. Salam. Iya, terima kasih Rio dan Bung Emil. Sebelum saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para peserta ya, saya ada pertanyaan sedikit agak nyeleneh nih. Kalau misalnya ketika kita bicara tentang filsafat, ketika waktu studi di Jawa atau tempat lain kan filsafat itu, atau bahkan di media kalau kita baca tuh, filsafat itu identik dengan studi kaum ateis. Nah, pertanyaan saya, dengan konteksnya di Lelero ataupun kampus-kampus di Indonesia Timur yang filsafat itu berdekatan dengan institusi agama Katolik atau Kristen, apakah masih ada nggak sih apa namanya isu-isu atau pernyataan-pernyataan yang mengatakan kalau studi filsafat itu di Timur Indonesia ya, kita bicara Timur Indonesia, masih ada nggak sih yang mengatakan kalau belajar filsafat bisa jadi ateis kalau di sana? Kalau di sini kan gaungnya besar sekali itu kalau belajar filsafat jadi ateis. Kalau di Indonesia Timur Pak, itu ada nggak sih dibahas di sana? Kalau belajar filsafat bisa jadi ateis dan lain-lain. Silakan Bung Emil, ini sebelum saya nanya ke pertanyaan yang lebih serius. Mikrofonnya, Bung Emil. Sejauh apa yang saya amati sejauh ini, di Indonesia Timur, khususnya di NTT, orang yang belajar filsafat itu justru dilihat sebagai orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Karena sudah saya katakan tadi bahwa filsafat itu sangat identik dengan kaum klerus. Jadi
kalau di apa namanya di Indonesia Timur khususnya di NTT, orang yang mempelajari filsafat itu menjadi primadona dalam masyarakat, dianggap orang yang tahu segalanya. Dan ini menurut saya yang membuat orang-orang yang studi filsafat itu agak apa namanya besar kepala juga, seolah-olah dia tahu semua karena sudah diagungkan oleh masyarakat bahwa orang yang studi filsafat itu orang yang pintar dan tahu segalanya. Nah, akibatnya orang-orang filsafat termasuk para Romo yang ada di Proke, mereka cenderung untuk menjadi ahli di segala bidang. Misalnya, orang yang belajar filsafat, ketika dia menjadi pastor Proke, dia juga kadang cenderung untuk ikut mengurus persoalan keuangan misalnya. Atau dipercayakan untuk menjadi orang yang bisa menasihati orang untuk menjadi apa namanya berkooperasi atau jadi penasihat bisnis dan hal-hal lain, atau menjadi kepala sekolah dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ya di Indonesia Timur khususnya di NTT orang tidak pernah menganggap orang belajar filsafat sebagai orang yang apa namanya ateis. Justru orang-orang itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan, yang tahu segalanya. Atau orang yang apa namanya sudah menyerap sumber kebijaksanaan dari Sang Ilahi. Jadi mereka bisa menjadi apa namanya melakukan apa saja di tengah masyarakat. Nah, ini kelemahan juga menurut saya. Karena seorang filsafat misalnya mengurus keuangan di Paroki itu kan agak aneh. Ya. Oke. Iya. Saya bisa tambahkan, Mel, thank you, terima kasih. Ini unik nih. Rio, gimana Rio? Kalau menurut kamu Rio? Silakan Rio. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Rio dan Emil, menarik omongan. Jadi memang ada begitu banyak prejudis yang negatif tentang filsafat. Jadi banyak orang yang menjadi ateis lah, atau filsafat diidentikan dengan sesuatu yang abstrak seperti itu ya, sesuatu yang ilmiah yang tidak memasyarakat. Itu prejudis yang berkembang di masyarakat, dan ada beberapa masyarakat yang berpikir demikian. Tapi ketika mereka lihat outputnya, yang tanda filsafat dari seorang biarawati, dan ketika mereka mengabdi di masyarakat, mereka banyak berbuat hal yang positif untuk masyarakat ya. Jadi dalam pikiran masyarakat itu, ketika orang sudah belajar filsafat itu, selain memiliki prestise yang tinggi di masyarakat, juga memiliki penghargaan karena apa? Mereka percaya karena sudah dididik oleh biarawati Katolik, mereka memiliki moral yang baik ya. Mereka kritis terhadap masyarakat dan mampu berdialog. Itulah salah satu hal baik untuk belajar filsafat, artinya mudah berdialog, mudah beradaptasi dengan masyarakat. Oke. Kalau dalam sejarah misalnya di Flores misalnya, pada zaman dulu imam biarawati dipandang sebagai orang yang tahu banyak hal. Dokter ada di pastor, ya kan? Dokter, ya kan? Perawat, seperti dari guru, dari semuanya jadi imam. Karena apa? Tokoh-tokoh penting waktu itu penting di Flores waktu itu masih sangat sedikit. 100 tahun yang lalu ketika gereja masuk di tanah Flores. Tapi ketika dalam perjalanan waktu, para imam hanya fokus untuk mengurus hal-hal berkaitan dengan advokasi sosial, sehingga hal-hal yang lain itu ditanggung oleh orang yang spesifik dalam bidangnya. Tapi untuk prejudis negatif untuk ateis itu, untuk konteks Flores itu hampir tidak ada. Karena apa? Outputnya kebanyakan mengabdi untuk masyarakat. Terima kasih kakak. Iya, terima kasih Rio untuk jawabannya, Bung Emil juga. Sekarang kita tadi pertanyaan pengantar dulu ya, selingan ya. Sekarang kita mulai masuk ke pertanyaan yang agak serius nih. Saya penasaran ya, di Indonesia Timur itu kan ada beberapa lah kampus dengan latar belakang filsafat ya. Ada beberapa, di Papua ada, di Flores ada, di Sulawesi juga ada. Pertanyaan saya gini, ada nggak sih semacam komunitas, entah di level institusi, semacam komunitas institusi-institusi filsafat di Indonesia Timur, atau mungkin ada jaringan BEM untuk bidang filsafat? Kalau dari sisi nanti bisa dijelaskan oleh Rio. Kalau Bung Emil, ada nggak kira-kira jaringan sih yang bisa membuat antar kampus filsafat di Indonesia Timur itu bisa bekerja sama, saling mengembangkan diri atau saling mengevaluasi? Ada nggak sih? Silakan Bung Emil. Oke, sejauh pengetahuan saya, selama ini saya pikir kurang adanya kerjasama lintas kampus filsafat di Indonesia Timur. Saya sendiri pun
kalau ditanya kampus filsafat di Indonesia Timur itu ada di mana itu saya sendiri tidak tahu. Karena memang menurut saya tidak ada misalnya ada forum seminar bersama misalnya antara kampus-kampus filsafat di Indonesia Timur untuk membahas persoalan Indonesia Timur. Itu sejauh penelusuran saya itu hampir tidak ada. Tidak ada. Ya, beberapa kali misalnya STFK Lero membuat seminar internasional, tapi yang dibahas itu bukan persoalan filsafat. Banyak persoalan-persoalan tentang persoalan-persoalan sosial yang dibahas, yang ditilik dari berbagai macam sudut pandang atau ilmu humaniora yang berbeda-beda, sosiologi, antropologi, studi agama dan lain sebagainya. Sejauh ini menurut saya belum ada misalnya seminar khusus filsafat untuk kampus-kampus filsafat di Indonesia Timur. Jadi kurang adanya kerjasama di antara kampus-kampus di Indonesia Timur. Mungkin Rio bisa sedikit menambah. Tambahan, Bung Emil. Kira-kira kalau antar institusi itu karena apa ya, Bung Emil ya kira-kira? Padahal kan cukup banyak filsuf nih dari Indonesia Timur yang kampus-kampus filsafat, dan saya juga banyak baca tulisan teman-teman seperti itu, belum ada nih. Ini kalau tentang hal ini saya pikir saya belum bisa menjawab soal ini. Mungkin ada orang yang atau partisipan yang ada di sini yang tahu untuk menjawab soal ini. Saya sendiri belum mendapatkan jawaban kenapa belum ada kerjasama itu. Ya. Mungkin Rio terima kasih, ada Rio, gimana Rio? Ada jawaban dari soal sisi ini. Dari sisi mahasiswa, Rio, waktu kamu masih di BEM atau Senat Mahasiswa itu ada nggak sih kerjasama dengan teman-teman dari fakultas atau prodi filsafat lainnya di kampus-kampus lain di Indonesia Terima kasih Kakak. Timur? Silakan Rio. Terima kasih Kakak. Kebetulan saya pernah mengurus di SMA di BEM mahasiswa. Kami harus mengakui bahwa saat ini kami kurang berdialog dengan kampus-kampus lain, khusus untuk membicarakan persoalan-persoalan filosofis seperti itu. Artinya berdialog dengan kampus-kampus lain di Sulawesi, di Univira Kupang. Kami kurang berdialog untuk membicarakan persoalan-persoalan filosofis. Hanya selama ini di antara kami sendiri sering ada diskusi. Di Lero misalnya ada satu kelompok KMK, kelompok menulis di koran dan diskusi filsafat. Kami setiap bulan tekun untuk berdiskusi pemikiran-pemikiran filsuf, tapi itu intern di mahasiswa di kampus. Tapi untuk membuka diri untuk berdiskusi dengan kampus-kampus lain itu sejauh ini belum ada. Sejauh dalam masa bakti saya dan juga dalam masa studi belum. Mungkin sudah pernah generasi-generasi sebelumnya, tapi sejauh yang saya alami selama tahun kami belum berdialog dengan kampus-kampus lain. Oke, thank you. Rio untuk jawabannya nih. Nah, ini Zoom dari Dina Angela. Mayoritas orang yang belajar filsafat di Indonesia Timur itu karena ingin menjadi imam ya, mayoritas seperti itu. Dalam konteks STFK Lero sama beberapa kampus lain. Nah, dari mereka yang memutuskan untuk belajar filsafat karena sebagai syarat atau kewajiban untuk jadi imam itu, ada enggak sih yang kemudian benar-benar menjadi ahli di bidang filsafat gitu, benar-benar menekuni bidang itu, ada nggak kira-kira? Silakan Bung Emil atau Rio. Oke. Pak Emil. Berdasarkan apa yang saya baca sejauh ini, saya kira ada beberapa, tapi tidak banyak. Saya bisa sebutkan beberapa ya, atau mungkin salah satu saya sebutkan. Salah satu itu Ignaz Kleden. Jadi Ignaz Kleden ini kan tamatan dari STFK Lero, dan dia ini orang yang akhirnya mempelajari filsafat dengan spesifikasi kalau tidak salah itu Karl Popper, dan ya dia juga membaca banyak hal, tapi juga dia saya pikir tahu baik tentang Habermas, dan tulisan-tulisan Ignaz Kleden ini kan gabungan antara mempelajari filsafat dan sosiologi. Karena dia S1, S2-nya filsafat, S3-nya sosiologi.
Dan menurut pandangan saya, orang-orang pasca Ignaz Kleiden ini dari STP Lero ini belum ada yang mempelajari filsafat atau berkibar secara nasional itu seperti Pak Ignaz Kleiden itu belum ada. Tapi saya harap ke depan mungkin akan muncul Ignaz Kleiden baru yang setelah tidak menjadi imam mempelajari filsafat secara serius, dan tidak saja mempelajari filsafat tapi juga mempelajari ilmu sosial. Karena saya sendiri berpikir seorang filsuf itu harus tahu ilmu sosial. Kalau tidak, dia akan terus mengawang di udara. Ya, itu menurut saya. Karena saya pernah mempelajari filsafat, juga mempelajari ilmu sosial. Dan saya pikir orang yang paling tepat untuk menjadi rujukan untuk mahasiswa dari Indonesia Timur mungkin Ignaz Kleiden. Dia setelah meninggalkan tujuan dia untuk menjadi seorang imam Katolik, dia menekuni filsafat secara serius, dan setelah itu menyeberang mempelajari ilmu sosial, yakni sosiologi. Sedangkan gimana Rio? Ada nggak teman-temanmu Rio yang fokus pada filsafat pada akhirnya, setaumu? Dari teman-teman yang belajar, walaupun awalnya belajar pengen jadi atau apa gitu. Ada beberapa yang saya kenal. Satunya ada Kakak Redem Kono. Redem Kono dia belajar filsafat di Lero. Lalu dia kembali ke Jakarta, dia belajar filsafat di Arkara. Dan dia sudah S2 filsafat di Arkara. Itu salah satunya. Ada masih banyak mahasiswa lain, kakak-kakak kami yang ketika mereka belajar filsafat di Lero, mereka kembali ke masyarakat, yang bukan imam ya, yang bukan biarawan. Mereka kembali ke masyarakat dan mereka menekuni studi filsafat. Salah satunya yang sekarang berada di dosen di Jakarta itu Kakak Redem Kono. Oke. Itu yang saya kenal baik, artinya sering berdiskusi dengan saya, Kakak Redem Kono ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bung Emil dan Rio. Ini ada satu pertanyaan menggelitik di kepala saya. Tadi kan diceritakan bahwa yang belajar filsafat itu kan rata-rata karena pengen jadi imam ya. Nah, pertanyaan saya ini gini, ada nggak sih orang yang semenjak awal itu pengen belajar filsafat dan bukan pengen jadi imam? Apakah regulasi di kampus-kampus di Indonesia Timur ini kita masih ngomong bicara akademis ya, kita belum masuk ke wilayah komunitas. Apakah regulasi di kampus-kampus filsafat di Indonesia Timur tuh hanya menerima untuk calon imam ataukah dimungkinkan yang bukan calon imam? Silakan. Oke, sejauh ini seperti yang saya lihat, kampus-kampus di Indonesia Timur pada umumnya memprioritaskan orang yang akan studi sebagai calon imam, mempelajari filsafat untuk menjadi imam. Tetapi dibuka sedikit kuota untuk mereka yang sejak awal ingin mempelajari filsafat. Misalnya di STP Lero itu mungkin tidak lebih dari 10% mereka yang sejak dari semester 1 adalah mahasiswa awam. Nah, nanti mahasiswa awam nih kalau di STP Lero itu akan bertambah dengan sendirinya. Karena orang yang awalnya mempelajari filsafat untuk menjadi imam keluar di tengah jalan dan tetap mempelajari filsafat sampai mendapat gelar S1. Tapi orang yang sejak awal memutuskan untuk mempelajari filsafat itu pada umumnya sedikit, tidak banyak. Lagi pula kalau berdasarkan pengalaman saya, karena saya juga studi di STP Lero untuk S1-nya, banyak mereka yang mulai sejak awal belajar filsafat, yang masuk sejak awal belajar filsafat, itu kemungkinan besar, menurut saya, minat mereka terhadap filsafat itu kecil. Kenapa saya katakan demikian? Karena kebanyakan dari mereka itu tidak lulus di semester 3. Karena ada standar kampus IPK 2,50 atau 2,25. Banyak mahasiswa awam yang masuk studi, kebanyakan mereka itu tidak melewati itu. Itu
ketika saya studi filsafat 10 tahun yang lalu. Saya tidak tahu sekarang. Tapi saya pikir orang yang mempelajari filsafat sejak awal atau awam yang mempelajari filsafat sejak awal itu sangat sedikit. Dan kampus memberi kuota yang sangat sedikit karena ruang kelasnya terbatas, sehingga kampus STFK Lelero misalnya tidak bisa menerima banyak awam. Ya, misalnya kami di STFK Lelero saat ini, kita mengajar tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, itu kita harus mengajar 2 kali. Karena satu angkatan dibagi 2 kelas. Karena kelasnya kecil, maka harus dibagi 2 kelas. Kalau dibuka agak besar, atau dibuka untuk awam lebih banyak mendaftar di STFK Lelero, maka konsekuensinya harus STFK Lelero membangun ruangan kampus yang baru dengan ruangannya lebih luas. Karena memang sejak awal STFK Lelero itu didesain untuk mendidik calon imam, baik imam pribumi maupun imam misionaris, bukan untuk mendidik awam mempelajari filsafat. Saya kira demikian. Mungkin Rio bisa menambahkan. Nah, kalau Rio sebelum Rio jawab ya, kalau Rio ini saya tambahkan nih pertanyaannya ada dari Dina Angela juga. Apakah di bawahnya dari Noval Kusuma, apakah kemudian entah itu orang yang mempelajari filsafat di Indonesia Timur, karena sekali lagi saya mengerti konteksnya, kedekatan dengan institusi agama, kedekatan dengan institusi agama ini, kemudian orang belajar filsafat, apakah kemudian filsafat itu hanya menjadi semacam batu loncatan untuk mencapai target menjadi imam, ataukah di sana itu ketika orang belajar filsafat itu benar-benar karena pengen belajar filsafat sih, gimana gambarannya Rio ketika kamu jadi mahasiswa itu filsafat sebagai batu loncatan atau filsafat orang belajar filsafat ya karena pengen belajar filsafat? Silakan Rio. Oke, terima kasih Kakak. Pada dasarnya pembentukan Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Lelero itu sebagai sebuah institusi untuk mendidik calon imam. Jadi persyaratan dari calon imam Katolik, biarawan Katolik itu mereka harus menyelesaikan filsafat dan teologi, dan Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Lelero menjadi salah satu institusi di Flores untuk mendidik calon imam. Jadi kalau seseorang ingin menjadi imam, mereka harus belajar filsafat, mereka harus belajar teologi. Nah, dalam perjalanan waktu ya, ada orang yang sangat meminati filsafat, mereka tekun belajar filsafat dan menulis skripsi tentang filsafat. Tapi juga ada orang yang tidak meminati filsafat, tapi karena ingin menjadi imam, mereka mau tidak mau harus belajar filsafat. Nah, kita bisa lihat minat mereka di tulisan akhir. Nah, mereka belajar filsafat, tapi mereka meminati kitab suci. Mereka akan menulis tugas akhirnya tentang kitab suci. Mereka belajar filsafat, tapi menulis hal tentang musik liturgi misalnya, atau masalah-masalah sosial. Itu kita bisa melihat bahwa mereka belajar di Lelero bukan untuk meminati filsafat, tapi karena itu sebagai satu-satunya cara untuk menjadi imam. Mereka harus dibekali dengan kemampuan atau dibekali dengan kapabilitas filsafat dan teologi. Jadi itu sebagai batu loncatan, sebagai sebuah keharusan ya untuk menjadi biarawan Katolik itu harus belajar filsafat seperti itu ya. Tapi berkaitan dengan awam, izinkan saya untuk berkomentar. Jadi memang sejarahnya waktu itu Lelero mendidik calon imam, tapi dalam perjalanan waktu ada begitu banyak awam-awam yang bukan biarawan yang mereka belajar di Lelero. Mereka mendaftarkan diri untuk belajar di Lelero. Tapi kan Lelero memiliki standarnya sendiri. Nah, jadi setiap awam yang masuk untuk menjadi mahasiswa di Lelero, mereka harus dites dulu sesuai dengan indikator-indikator yang disiapkan oleh Lelero. Ada mahasiswa yang lulus, tapi ada juga yang tidak lulus karena tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang diminta oleh pihak kampus seperti itu. Nah, saat ini STFK Lelero sedang mengembangkan beberapa program studi lain. Di sana sekarang bukan hanya filsafat dan teologi, tapi nanti akan dibuka bahasa Inggris, pariwisata, ekonomi kreatif, akuntansi, dan juga prodi-prodi lain. Demikian informasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Rio dan Bung Emil. Pertanyaan berikutnya nih, kita mulai melebar ke komunitas-komunitas filsafat. Nah, tadi saya baca nih chat-chat teman-teman di Zoom chat nih, kayak yang dari Sulawesi bilang ada beberapa komunitas filsafat. Nah,
eh, apakah di Indonesia Timur itu komunitas-komunitas filsafat itu mengingat kan ada cukup banyak kampus filsafat ya. Sebagai pembanding dengan saya di Kalimantan, satu pulau Kalimantan ini tidak ada satupun namanya fakultas atau prodi filsafat. Satu pulau Kalimantan. Ya, satu pulau Kalimantan tidak ada sama sekali. Itu uniknya di Kalimantan. Nah, ketika saya berbicara tentang Indonesia Timur, ada beberapa lah saya katakan kampus-kampus dengan latar belakang filsafat. Pertanyaan saya, apakah kemudian dengan cukup banyak kampus-kampus berlatar belakang filsafat, kemudian melahirkan cukup banyak lulusan-lulusan di bidang filsafat itu, apakah kemudian komunitas-komunitas filsafat itu menjamur di Indonesia Timur? Silakan Bung Emil duluan. Sorry, bisa diulangi pertanyaan yang terakhir tadi? Saya kurang tanggap, sorry. Ini ya. Bung Emil, ketika tadi saya bicara kita mendengarkan sama-sama bahwa di Indonesia Timur itu ada beberapa kampus dengan latar belakang filsafat, melahirkan begitu banyak lulusan, entah itu sebagai imam ataupun juga sebagai awam, ada cukup banyak lulusan di bidang filsafat. Pertanyaannya kemudian apakah komunitas-komunitas filsafat itu menjamur di sana, mengingat sejarah panjangnya kampus-kampus filsafat di Indonesia Timur? Apakah banyak komunitas-komunitas filsafat atau kelompok kajian di bidang-bidang filsafat, Bung Emil? Silakan. Oke, sejauh pengetahuan saya tidak banyak komunitas-komunitas filsafat di Indonesia Timur, dan juga tidak banyak kajian-kajian filosofis yang lahir dari orang-orang Indonesia Timur. Tapi saya pikir kalau kita lihat pada konteks nasional, juga tidak banyak kajian-kajian filsafat yang lahir dari orang Indonesia. Kenapa? Kalau menurut saya, alasannya paling utama adalah bahwa pemerintah memang menganaktirikan kampus-kampus filsafat di Indonesia. Karena, seperti saya bilang tadi, kampus filsafat atau filsafat itu tidak memiliki tujuan praktis. Sedangkan pemerintah sejak awal membangun pendidikan di Indonesia menginginkan bahwa pendidikan itu harus memiliki manfaat praktis. Nah, filsafat agak susah untuk menarik atau memiliki manfaat praktis. Padahal, kalau kita sepertinya Bung Emil tidak bergabung ya, karena sepertinya mungkin sinyalnya. Ya, sepertinya Bung Emil. Rio, kamu bisa sambung dulu, Rio. Bagaimana nih komunitas-komunitas filsafat di Indonesia Timur di waktu masih jadi mahasiswa? Apakah ada nih komunitas-komunitas filsafat, atau mungkin kamu dengan teman-temanmu membangun komunitas filsafat di Indonesia Timur, ada apa enggak? Silakan, Rio. Oke, terima kasih Kakak. Berkaitan komunitas filsafat, khususnya di kampus memang ada kelompok diskusi filsafat di kampus Lelero. Jadi setiap bulan kami berdiskusi berkaitan masalah-masalah sosial yang dilihat dalam perspektif filosofis, dan juga persoalan-persoalan kemasyarakatan tentang kemiskinan, tentang human trafficking, tentang pertambangan, dan juga tema-tema lain yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial dan juga fenomena-fenomena sosial. Jadi masalah-masalah itu kami diskusikan di kampus. Nanti reviewnya, hasil diskusinya biasanya kami tulis di media-media lokal, ya, ke media-media di NTT, dan juga media 1-2 kali media Indonesia. Dosen kami juga menulis. Artinya hasil tulisan kami berdasarkan diskusi-diskusi di kampus. Misalnya ada masalah human trafficking, misalnya ada masalah pertambangan, jadi ada diskusi akademik di kampus, ada seminar seperti itu, dan juga hasilnya nanti kami utus 1-2 orang untuk menulis hasil diskusi itu dalam sebuah opini itu di majalah. Seperti itu yang kami buat sebagai mahasiswa filsafat. Tapi untuk komunitas-komunitas di luar kampus misalnya, itu sangat minim ya. Secara itu yang saya alami ya kan. Setiap kali sekarang sudah berusia 50 tahun ketika dihitung pengakuan dari pemerintah, tapi belum ada kelahiran sebuah komunitas-komunitas akademik di luar kampus yang lahir dari Lelero. Tapi ada begitu banyak komunitas-komunitas sosial yang bukan filosofis, bukan berdiskusi tentang masalah filsafat, tapi lebih fokus ke masalah-masalah kemasyarakatan seperti itu. Tujuan kemanusiaan, banyak komunitasnya. Terima kasih Rio. Bung Emil bisa bergabung? Karena tadi sepertinya kehilangan sinyal katanya. Bung Emil gimana? Barusan chat di Zoom chat.
Oh, operator bisa apa namanya? Buka mute-nya Bung Emil sebentar. Sebentar Bung Emil ya. Sudah? Oke, jadi karena memang Silakan Bung Emil. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, jadi memang pemerintah Indonesia memang kurang memperhatikan sekolah-sekolah filsafat. Karena memang filsafat tidak memiliki manfaat praktis untuk pembangunan ya. Dan dana untuk apa namanya penelitian, pengembangan untuk institusi filsafat, misalnya di STFK Lelero itu sangat sedikit dan bahkan hampir tidak ada. Lalu juga misalnya beasiswa bidik misi untuk mahasiswa filsafat itu kami di Lelero cuma dapat sekitar 2 orang, tidak lebih dari itu. Padahal di kampus-kampus lain mahasiswanya mendapat beasiswa itu cukup banyak dan dana-dana untuk penelitian, pengembangan itu cukup banyak. Karena itu, karena alasan ini, menurut saya, STFK Lelero sekarang ingin mengembangkan ingin mengembangkan sekolahnya tidak hanya membuka fakultas filsafat, tapi juga fakultas pendidikan agama Katolik dan beberapa fakultas yang lain. Alasan utama menurut saya karena fakultas-fakultas yang lain ini itu lebih banyak dananya. Pemerintah cukup memperhatikan misalnya di Fakultas Keagamaan Katolik ada dana-dana untuk pembangunan, untuk penelitian dosen, untuk pendidikan lanjut untuk dosen-dosen. Karena itu kampus-kampus karena itu Istiqlal Lelero tidak hanya menutup diri untuk mengembangkan filsafat atau fakultas filsafat, tapi juga ingin mengembangkan sekolah fakultas-fakultas yang lain. Dan saya kira kenapa komunitas-komunitas ini tidak berkembang bukan hanya di Indonesia Timur, tapi juga di Indonesia pada umumnya, karena memang tidak ada uang untuk menggerakkan komunitas ini untuk bisa produktif. Ya, saya pikir kita akan bisa lebih produktif kalau ada backingan dana. Dan saya itu merasakan sendiri ketika menjadi dosen, misalnya untuk membuat penelitian misalnya, kita butuh dana, khususnya dana operasional. Kalau ini tidak ada, agak susah kita mengharapkan misalnya dosen-dosen filsafat melakukan penelitian yang serius yang berbasiskan pada konteks Indonesia Timur misalnya. Iya, sepertinya Bung Emil kehilangan sinyal lagi nih, tiba-tiba hilang. It's okay. Nanti kalau Bung Emil sudah bergabung lagi, akan kita coba tanyakan lagi. Rio, ketika kamu menjadi mahasiswa atau sekarang ketika kamu mengajar, apakah di Indonesia Timur itu disediakan cukup banyak perpustakaan ataupun literasi yang berkaitan dengan filsafat yang bisa diakses bukan hanya oleh mahasiswa tetapi oleh publik? Apakah ada tersedia tempat baca atau perpustakaan yang dalam bidang filsafat yang bisa diakses oleh publik dan memiliki kualitas yang cukup bagus, Rio? Terima kasih kakak. Sejauh ini STFK Lelero memiliki perpustakaan yang cukup memadai, yang menyediakan buku-buku filsafat, buku-buku teologi dan buku-buku ilmu sosial lainnya. Dan di dalamnya ada begitu banyak buku. Dan sekarang di Lelero memperlakukan sistem online, jadi orang bisa mengakses bukunya dari dari HP mahasiswa seperti itu ya. Dan juga ada sistem digitalisasi perpustakaan di Lelero dan juga memberi ruang kepada masyarakat umum juga untuk meminjam buku. Tapi dengan peraturan-peraturan tertentu berkaitan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Dan di Lelero sejauh yang saya alami, di sana ada satu kampus namanya UNIPA, Universitas Nusa Nipah, dan kebanyakan mereka juga meminjam beberapa buku di Lelero. Walaupun bukan buku filsafat, tapi buku-buku yang menunjang keilmuan mereka seperti pendidikan. Karena di Lelero bukan hanya buku-buku filsafat, buku-buku ilmu sosial ada begitu banyak. Saya memang tidak mengetahui secara pasti berapa puluhan ribu, tapi sangat banyak buku-buku di Lelero. Dibuka ruang kepada masyarakat juga untuk mengakses buku-buku tersebut dengan beberapa regulasi yang sudah disiapkan oleh STFK Lelero. Seperti itu kan.
terima kasih Rio. Melanjutkan pertanyaan itu, ketika tadi dikatakan bahwa ya cukup adalah perpustakaan atau tempat baca yang berkaitan dengan filsafat ataupun juga ilmu-ilmu yang bergandengan dengan itu ya. Bung Emil sudah bisa bergabung lagi, Bung Emil? Sudah. Sorry, tadi hilang sinyal. Oke. Bung Emil, tadi pertanyaan saya ke Rio itu, apakah di Indonesia Timur itu cukup banyak tempat baca atau perpustakaan atau apapun itu yang berkaitan dengan literasi di bidang filsafat itu cukup banyak atau enggak sih yang bisa diakses oleh publik, oleh orang muda atau siapapun yang pengen membaca tentang filsafat, Bung Emil? Silakan. Saya harus jujur bahwa itu tidak banyak. Pertama kali saya datang ke Lelero, yang saya kritik pertama kali adalah koleksi buku-buku di perpustakaan Lelero itu buku-buku usang. Dan memang benar, itu karena apa? Seperti saya bilang tadi, kampus-kampus swasta, seperti apalagi dalam bidang filsafat, itu memang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Karena itu koleksi buku itu ya mau tidak mau harus menjadi tanggung jawab kampus itu sendiri. Dan kampus di STFK Lelero misalnya itu tidak sanggup untuk membeli buku-buku dalam jumlah yang banyak. Karena kampus STFK Lelero ini kan kampus yang sangat murah. Karena ya memang ditujukan untuk calon imam, sehingga koleksi buku-bukunya kalau saya bandingkan misalnya dengan kampus-kampus yang lain, ya lebih banyak buku-buku yang agak tua dan tidak terlalu banyak yang baru. Tapi akhir-akhir ini STFK Lelero sudah mengupayakan untuk membeli buku-buku baru. Itu baru beberapa tahun terakhir yang saya lihat. Apalagi kalau kita lihat perpustakaan STFK Lelero, saya tidak tahu di tempat lain. Di STFK Lelero itu perpustakaannya sejak saya studi sampai sekarang itu masih gedung yang sama, tidak berkembang. Padahal sudah 10 tahun. Perpustakaannya masih kecil, tidak berkembang. Padahal saya sudah studi filsafat sudah 10 tahun yang lalu. Dan ini mengindikasikan bahwa memang tidak banyak koleksi-koleksi buku di STFK Lelero. Dan STFK Lelero, kalau untuk di NTT itu salah satu kampus favorit. Kalau kampus favorit sudah seperti ini, apalagi kampus-kampus yang lain, apalagi komunitas-komunitas yang lain, pasti lebih tertinggal. Saya mengatakan STFK Lelero tertinggal, tetapi di NTT STFK Lelero itu bisa nomor 1 atau nomor 2 perpustakaannya, kualitas perpustakaannya. Tapi kalau dibandingkan misalnya dengan UGM atau Sanata Dharma atau perpustakaan UI yang megah itu, saya pernah beberapa kali ke sana, tidak ada apa-apanya STFK Lelero. Jadi apalagi komunitas-komunitas kecil yang berdiri sendiri di luar kampus itu bacaan filsafatnya sangat rendah, sangat kurang. Tapi sekarang memang ada misalnya pemuda NTT yang menggalang buku untuk NTT. Memang ada upaya itu. Tapi menurut saya upaya ini baik tapi kurang. Ini harus pemerintah yang melakukan itu, menyelenggarakan pengadaan buku dan lain sebagainya untuk kampus-kampus baik swasta maupun negeri. Karena Indonesia Timur ini berkembang nih bukan karena kampus negeri. Indonesia Timur itu menjadi cerdas dan lain sebagainya. Itu karena kampus swasta. Karena kampus negeri itu cuma 1 atau 2. Kami di NTT itu sudah bertahun-tahun hanya punya Undana sebagai kampus negeri. Sekarang ya baru ada Unimor yang baru dinegerikan beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau memang pemerintah serius membangun Indonesia Timur, termasuk membangun studi filsafatnya di Indonesia Timur, maka pemerintah tidak boleh mendiskriminasi kampus swasta dan kampus negeri. Kalau pemerintah masih mendiskriminasi kampus swasta dan kampus negeri, saya kira Indonesia Timur tidak akan berkembang sampai kapanpun. Saya kira demikian saja. Terima kasih Bung Emil atau Rio. Ini semoga media meliput apa yang kita bicara hari ini ya. Karena ada cukup banyak media juga yang meliput setiap kegiatan-kegiatan kita. Nah, ini Bung Emil sama Rio, apakah kemudian dengan minimnya literasi, maksud saya minimnya perpustakaan ataupun tempat baca berkaitan tentang filsafat gitu, kemudian juga bisa saya simpulkan bahwa minim juga penerbit-penerbit
lokal yang bergerak di bidang filsafat. Apakah betul asumsi saya seperti itu, Bung Emil atau Rio? Apakah banyak nih penerbit-penerbit di bidang filsafat di sana? Sehingga kalau misalnya Bung Emil nih mau menerbitkan buku, nggak perlu capek-capek menerbitkan di Jawa, di Flores dah punya penerbit sendiri. Apakah seperti itu, Bung Emil atau Rio? Silakan. Oke, terima kasih Rio, Kak Rio Hasan. duluan. Oke, di Lelero sendiri di STFK memiliki satu penerbit, namanya penerbit Lelero, ya. Namanya penerbit Lelero, dan dia fokus menerbitkan buku-buku filsafat, buku-buku sosial, humaniora, juga buku-buku teologi setiap tahun, ya. Jadi buku-buku itu buku-buku itu bukan hanya dari dosen sendiri, tapi juga menerbitkan skripsi mahasiswa yang dianggap layak, dan juga ada orang-orang luar yang menerbitkan bukunya, dan juga menerjemahkan buku-buku filsafat di dalam bahasa Indonesia, karena ada satu penerjemah juga di sana yang menerjemahkan buku-buku filsafat. Tapi memang berkaitan dengan jumlahnya belum terlalu banyak penerbitannya, tapi tetap ada. Setiap tahun ada dosen STFK Lelero yang menerbitkan buku-buku di penerbit Lelero. Mahasiswa juga seperti itu, ya. Ya, Bung Emil, gimana? Silakan. Oke, sejauh ini tidak banyak penerbit lokal di Indonesia Timur, khususnya di NTT. Sejauh yang saya tahu, penerbit untuk buku-buku filsafat itu penerbit STFK Lelero, tempat di mana saya mengajar. Tetapi saya kira, menurut saya, penerbit perlu ada ini, seperti ini. Orang-orang dari STFK Lelero atau dosen-dosen di STFK Lelero harus juga berani menerbitkan bukunya di penerbit-penerbit besar di Jakarta atau Canisius, atau tidak saja hanya menerbitkan buku di STFK Lelero. Kenapa? Karena kalau kita mau meningkatkan kualitas filsafat atau kualitas ilmu pengetahuan, kita harus berani mempublikasikan buku-buku kita di penerbit-penerbit lain. Makanya saya kadang-kadang sering sharing dengan beberapa dosen. Kenapa dosen-dosen di sini tidak mau menerbitkan buku-bukunya di penerbit besar di Jawa? Kenapa harus menerbitkan buku-bukunya di STFK Lelero? Dan penerbit STFK Lelero juga menerima penerbit-penerbit misalnya dari penulis-penulis dari Jakarta, misalnya dari Diakara atau dari tempat yang lain. Saya pikir perlu seperti ini, perlu kerjasama antar penerbit. Kalau kita benar-benar mau membangun filsafat di Indonesia, termasuk di Indonesia Timur, orang-orang dari Diakara perlu juga mempublikasikan tulisan-tulisannya di penerbit STFK Lelero, penerbit Lelero, dan dosen-dosen di Lelero menerbitkan tulisan-tulisan di penerbit Canisius misalnya. Hanya dengan dialektika seperti ini, orang-orang di Indonesia Timur membaca tulisan-tulisan dosen-dosen di Indonesia Barat, orang-orang di Indonesia Barat juga membaca tulisan-tulisan dari dosen-dosen di Indonesia Timur. Dan dalam proses penerbitan ada kritik, ada masukan dan lain sebagainya, sehingga ada peningkatan kualitas dalam berfilsafat dan berpengetahuan. Kalau kita masing-masing menuntut supaya terbit di penerbit lokal, kualitasnya tidak akan meningkat. Menurut saya, orang Indonesia Timur harus berani menerbit di margin kiri, di Canisius, atau di tempat-tempat yang di publikasi-publikasi nasional, Gramedia, dan ini perlu fasilitasi dari pemerintah juga komunitas-komunitas studi filsafat di Jawa. Kita harus bekerja sama. Kalau berdiri sendiri-sendiri, menurut saya tidak bisa. Jadi tidak ada jalan keluar untuk meningkatkan kualitas filsafat di Indonesia Timur dengan membuka sebanyak-banyak penerbit lokal. Nah, ini mutunya pasti akan rendah. Justru sebaliknya, kita harus mendorong orang-orang lokal menerbitkan tulisan-tulisannya di Jawa, di Indonesia Barat. Karena kan dalam proses itu kan ada pembacaan, review dan lain sebagainya yang bisa meningkatkan standar kualitas penerbitan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bung Emil, terima kasih banyak. Ini saya kira Bung Martin Suryajaya nih mendengar pembicaraan kita, jadi Bung Martin juga banyak kenal dengan penerbit-penerbit. Saya kira mungkin ide untuk saling tukar tulisan dalam tanda kutip ini menarik juga untuk di follow up supaya nanti
wacana-wacana keren dari masing-masing daerah di Indonesia itu bisa menyebar di seluruh Indonesia. Artinya yang dari Indonesia Timur itu bisa dibagikan sampai ke Indonesia Barat, intinya di seluruh Indonesia bisa saling berbagi gagasan. Nah, satu pertanyaan dari saya juga. Saya ini sebenarnya merangkum pertanyaan-pertanyaan yang ada di Zoom ya. Merangkum pertanyaan-pertanyaan yang ada di Zoom. Satu pertanyaan saya gini. Ketika pandemi ini terjadi dan kemudian semua sistem perkuliahan, sistem pembelajaran itu kemudian menjadi online, lalu kemudian kita kemudian tiba-tiba melek teknologi. Teman-teman, saya nggak tahu nih bagaimana kualitas internet untuk teman-teman di Indonesia Timur nih ya. Saya nggak seberapa tahu, nanti mungkin bisa cerita. Bagaimana sih dampak besar dari pandemi ini ke depannya kira-kira untuk perkembangan kajian-kajian filsafat atau pengembangan filsafat di Indonesia Timur? Apakah menjadi lebih baik atau sama saja karena ya internet di tempat kita keok-keok juga kok gitu? Apakah seperti itu? Silakan Rio atau Bung Emil duluan? Mungkin Rio duluan ya. Rio, silakan Rio, silakan. Kakak, izinkanlah saya lupa tadi. Saya bisa berkomentar berkaitan dengan penerbit dari kakak. Silakan. Nanti langsung disambung ya dengan pertanyaan saya tadi. Oke, terima kasih kakak. Artinya walaupun saya dan Pak Emil dari institusi yang sama, tapi ada juga perbedaan konsep antara kami berdua. Halo Pak Emil. Ya, siap. Berkaitan dengan penerbit, bagi saya bahwa entah itu karangan ilmiah atau tidak ilmiah, bukan soal penerbitnya ya, soal kualitas tulisannya. Ya. Entah banyak tulisan-tulisan di Gramedia yang tidak berbobot, tapi terpaksa diterbitkan ya kan. Artinya bahwa saya kurang setuju misalnya orang-orang di Lelero harus terbitkan bukunya di Canisius supaya bisa berdialog pemikiran. Jadi menurut saya bahwa dialektika pemikiran bukan pertukaran penerbitan seperti itu, tapi bagaimana dialektika pemikiran, bagaimana kita mempertemukan pemikiran bersama-sama membuat buku. Bukan begini, buku-buku di Lelero dicetak di Canisius supaya bisa berdialog dengan pemikir-pemikir di sana. Jadi artinya bahwa kita menyembunyikan, kita mempublikasikan karya kita yang kecil di penerbit yang sudah besar. Artinya bahwa logika ini menurut saya kurang setuju. Artinya bahwa kita menumpang tulisan kita di penerbit yang sudah memiliki nama besar. Walaupun di Lelero, di kampung, di lokal, tapi kualitas tulisannya, kalau saya bandingkan dengan Canisius, sudah berbeda juga. Hanya karena promosi untuk Canisius dan Gramedia lebih besar, dana iklan dan promosinya daripada dana promosi untuk perpustakaan Lelero. Sehingga banyak buku-buku baik di Lelero yang tidak diketahui oleh Jakarta. Karena apa? Promosinya masih kurang. Bukan karena kualitas tulisan di Lelero lebih buruk dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain yang sudah memiliki nama besar. Banyak juga tulisan di Canisius dan Gramedia kok yang tidak berbobot. Ya, kalau kita bandingkan dari mahasiswa. Ya. Kalau menurut saya ke depan bukan dialektikanya pertukaran penerbit, tapi dialektika pemikiran, baru dosen-dosennya sama-sama membuat buku. Nah, seperti itu menurut saya. Oke. Bagaimana pertanyaan Pak? Sorry, pertanyaannya adalah setelah pandemi ini, ketika pandemi terjadi, kemudian semua dilakukan secara online, informasi menyebar lewat media sosial, semua orang bisa sekarang mengakses internet untuk kuliah, belajar, seminar, bahkan kita Filofest sekarang. Kira-kira nanti ke depannya perkembangan kajian-kajian filsafat atau studi filsafat di Indonesia Timur itu apakah akan berdampak positif atau sebenarnya sama saja karena kualitas infrastruktur internet di Indonesia Timur kurang baik? Apakah ada perubahan yang signifikan atau sebenarnya biasa-biasa aja untuk pengembangan filsafat di Indonesia Timur? Silakan Rio. Kalau menurut saya justru pandemi ini membawa berkat ya khusus untuk pendidikan di Lelero. Karena apa? Dengan adanya pendidikan, di Lelero sudah membuka ruang untuk mengundang Bapak misalnya Budi Hardiman kemarin untuk memberikan materi. Jadi kan sebelum adanya pandemi tidak ada dialog antara kerjasama di antara kampus untuk memberikan materi seperti di Lelero. Artinya bahwa dosen-dosen di Lelero mengajarkan materinya kepada mahasiswanya. Itu selama ini. Tetapi dengan adanya pandemi seperti ini, jadi semakin membuka ruang diskusi untuk berdiskusi dengan begitu banyak orang dengan keahliannya masing-masing untuk memberikan input yang konstruktif untuk pengembangan kemampuan mahasiswa di Lelero. Artinya pandemi ini membawa berkat untuk membuka ruang kolaborasi dan sinergisitas antara kampus dan juga antara mahasiswa. Artinya selama ini sudah merasa nyaman dengan pola pendidikan yang ada dari tahun ke tahun, tapi dengan adanya pandemi ini membuka ruang diskursus, membuka ruang sinergisitas dan kolaborasi dengan
orang-orang yang ada di kampus lain. Salah satunya adalah ada banyak kemarin diskusi Lero mengundang secara online dosen-dosen dari kampus lain. Saya berpikir bahwa ini hal yang baik. Ke depan tinggal pengembangan ke depan untuk dosen-dosen, pertukaran dosen juga untuk saling belajar, dibanding dengan mahasiswa juga. Harapannya ke depan. Jadi COVID ini membawa berkasi untuk soal untuk membuka ruang kolaborasi ke depan. Demikian dari saya kan. Ada tambahan dari Pak Emil? Silakan, Bung Emil, langsung disambung saja, Bung Emil. Saya kira saya sepakat dengan Rio tadi bahwa setelah pandemik ini kita belajar banyak hal, termasuk belajar bagaimana kita bisa berkolaborasi secara online dengan dosen-dosen dari Indonesia bagian Barat. Tetapi kita jangan terlena bahwa dengan cara demikian kita lupa untuk membangun atau terlalu bergantung pada Indonesia bagian Barat. Saya malah berpikir sebaliknya, walaupun dengan kecakapan internet yang makin baik untuk orang-orang di Indonesia Timur, tetap harus ada upaya dari orang-orang Indonesia Timur dan juga orang-orang Indonesia Barat sama-sama membangun bukan hanya studi filsafat tapi studi-studi lain di Indonesia Barat, dan itu dilakukan bukan hanya secara online tapi juga kerjasama offline, ya, seperti pertukaran dosen atau pertukaran mahasiswa atau buat seminar offline secara bersama-sama Indonesia Barat dan Indonesia Timur atau Indonesia Timur sendiri. Ya, itu perlu dilakukan kerjasama secara langsung ini. Karena kalau hanya mengandalkan kerjasama online, maka orang Indonesia Timur hanya menyusul terhadap orang Indonesia Barat. Kami orang Indonesia Timur ingin memajukan diri kami sendiri dengan kemampuan kami sendiri, tapi kami tentu membutuhkan bantuan teman-teman dari Indonesia Barat. Dan bantuan ini hanya bisa terselenggara kalau ada kerjasama dan juga dukungan dari pemerintah. Saya kira demikian. Terima kasih Bung Emil dan Rio. Ini argumen-argumen yang dibangun ini benar-benar menurut saya menjadi semacam pencerahan bagi kita untuk melihat bagaimana, bagi saya ini bukan hanya soal bagaimana perkembangan filsafat ya, tapi kemudian bagaimana filsafat itu punya relevansi untuk kehidupan di konteks kita masing-masing, entah Bung Emil, Rio di Indonesia Timur dengan pembangunan masyarakat, kritik sosial. Saya jujur aja, sebenarnya ada banyak pertanyaan saya untuk Bung Emil dengan Rio terkait dengan bagaimana filsafat kemudian menjadi relevan untuk situasi sosial budaya di sana ya. Tapi waktu kita terbatas. Saya akan tanya personal saja nanti. Saya butuh closing statement dari Bung Emil sama Rio. Closing statement dari seluruh pembicaraan kita, diskusi menarik kita ini. Silakan saya mulai dari Bung Emil dulu, closing statement-nya. Saya sendiri senang sekali dengan festival filsafat yang diselenggarakan oleh Filosof ID ini, dan saya pikir ini adalah langkah yang baik yang harus diteruskan ke depan. Dan diskusinya tidak hanya online tapi juga offline, karena menurut saya keakraban itu tidak bisa hanya dibangun secara online tapi juga secara online. Saya sudah menjelaskan panjang lebar bahwa studi atau kajian filsafat di Indonesia Timur itu memang cukup terbelakang. Tetapi kalau kita mau jujur, kajian filsafat itu terbelakang bukan hanya di Indonesia Timur tapi di Indonesia pada umumnya. Karena memang pemerintah itu kurang memperhatikan studi-studi yang tidak memiliki manfaat praktis, termasuk di dalamnya adalah studi filsafat atau kajian filsafat. Karena itu untuk bisa memajukan filsafat di Indonesia Timur dan di Indonesia pada umumnya, kita perlu kolaborasi. Kolaborasi itu tidak hanya kolaborasi antar orang-orang Indonesia Timur saja, tetapi kolaborasi antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat untuk mendesak pemerintah agar bisa memperhatikan filsafat. Karena filsafat menurut saya itu adalah ilmu yang sangat baik agar kita bisa memahami realitas sosial. Saya ibarat seperti ini. Filsafat itu adalah orang yang menyiang pertama kali sebuah ladang, sedangkan ilmu-ilmu yang lain itu menabur. Kalau orang-orang filsafat tidak meluruskan logika, tidak meluruskan kajian-kajian
yang filosofis itu, maka ilmu-ilmu lain tidak bisa meletakkan dasar yang kuat. Karena itu saya pikir kalau kita bisa bersama-sama mengajak pemerintah memperhatikan studi-studi atau kajian-kajian filsafat yang kelihatan tidak memiliki manfaat praktis, tapi dia pasti akan memiliki manfaat praktis ketika dimanfaatkan oleh ilmu-ilmu yang lain, khususnya ilmu-ilmu humaniora, maka kajian filsafat di Indonesia Timur dan kajian filsafat di Indonesia umumnya bisa berkembang ke depan. Saya kira demikian saja. Terima kasih Bung Emil. Langsung ke Rio, closing statement Rio. Oke, terima kasih. Pertama saya apresiasi kepada panitia The Philofest ID yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi ini semacam membuka ruang diskursus, membuka ruang kolaborasi langkah awal. Harapannya semoga ke depan jadi seperti harapannya Pak Emil. Jadi kegiatan ini bukan hanya selama sepekan ini, tapi membuka ruang diskusi ke depan. Ya, artinya bahwa membuka ruang diskusi lah dengan kami di Timur, di Lelero. Jadi dalam kegiatan ini saya tidak menjumpai setiap kali apakah karena kami kurang membuka diri atau kurang koordinasi antara dua lembaga ini. Jadi marilah kita tetap menjalin kerjasama ini untuk ke depan, tetap menjalin kerjasama untuk berdialog, untuk berdiskusi dengan tema-tema yang baru. Sebenarnya filsafat di Timur tidak terbelakang amat sih, hanya karena kami tidak memiliki suatu speaker, ya, tidak memiliki suatu suara untuk menggaungkan diskursus filsafat yang ada di Timur. Memang selama ini sudah hampir 80 tahun di filsafat di Lelero dengan publikasinya, hanya tidak seperti kampus-kampus lain yang memiliki media, ya, tinggal di kota dengan aksesnya yang besar, kegiatan apapun, kegiatan sekecil apapun di kampus lalu diliput oleh media-media nasional, itu menjadi konsumsi nasional. Begitu banyak kegiatan-kegiatan Lelero, kegiatan besar, hanya karena media yang meliputnya, hanya media lokal, sehingga jumlahnya hanya sekitar entitas saja. Sehingga kami merasa bahwa kami besar, tapi besar dalam kerangkeng. Tapi sebenarnya bahwa tradisi filsafat di Timur sudah berkembang hanya karena tidak memiliki suatu media untuk menyuarakan seluruh kegiatan perkuliahan dan diskusi akademik di Timur di kancah global. Ini suatu pelajaran bagi kami ke depan supaya menggiatkan publikasi, penelitian, dan berkolaborasi dengan kampus-kampus filsafat lain Indonesia demi pengembangan filsafat di Indonesia. Semoga dari hari ke hari filsafat semakin berkembang untuk membuka ruang diskursus, karena Indonesia ini butuh orang yang belajar filsafat supaya bisa berdialog, bisa menerima perbedaan dengan yang lain. Itu hanya ada pada filsafat. Terima kasih. Terima kasih Bung Emil, terima kasih Rio untuk semua yang kita diskusikan hari ini. Saya tidak akan menyimpulkan apapun, tetapi apapun yang kita bicarakan ini menjadi refleksi bersama, karena sekali lagi kita hari ini dalam sesi ini berbicara tentang konteks Indonesia Timur yang ternyata setelah kita diskusikan panjang lebar ini bisa direfleksikan bersama, bukan hanya di teman-teman di Indonesia Timur yang menjadi peserta di sini, tapi juga untuk teman-teman di seluruh Indonesia yang mendengarkan kelas ini, mendengarkan sesi ini, untuk sama-sama melihat, wow, ternyata kerjasama di bidang filsafat bisa dilakukan sekarang. Karena situasi pandemi ini kemudian membuka mata kita secara lebar untuk membangun kerjasama. Saya, Trio Kurniawan, sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Bung Emil, untuk Rio, untuk segala macam kesalahan yang terjadi selama sesi ini kami minta maaf. Saya serahkan kembali sesi atau acara di Philofest ID ini kepada Ada. Ada, silakan. Ya, terima kasih Bung Trio. Terima kasih juga kepada Bung Emil dan Bung Yohanes atas pemaparan dan perspektifnya terhadap filsafat Indonesia Timur. Jadi seperti tadi yang Bung Trio bilang, ya, kita bisa membuka lagi dialog terhadap filsafat di daerah sana dan di filsafat di Indonesia juga khususnya. Selanjutnya kita akan ada panel ide. Panel ide ini akan dimoderatorin sama Mbak Ruth India Rahayu. Dan setelah itu kita juga ada sesi baru di Philofest ID, itu sesi bedah karya buku Herbert Marcuse, Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global. Dan ini sesi ini akan dihadiri sama Pak Bertot Tukan dan Romo Valentino Saeng. Jadi makanya jangan kemana-mana, tapi kita break 5 menit dulu sampai jam 3, karena acaranya akan dimulai pukul jam 3 siang WIB. Jadi jangan kemana-mana, kita break sebentar, dan kita akan mulai lagi acaranya. Terima kasih banyak.